Setiap pria akan melakukannya sekali. Di leher akan tertinggal tanda binatang. Semakin banyak tanda binatang di leher, itu berarti semakin sering disayangi oleh Tuan Putri. Berhenti. Jangan berani menyentuhku lagi. Di leher mereka tidak ada apa-apa. Hanya karena Tuan Putri mereka adalah seorang wanita sedikit gemuk yang beratnya hampir 2 ton. Mengandalkan statusnya sebagai putri, dia memaksa mereka untuk menikahinya. Namun selama 3 tahun, 5 suami buas melihat wajahnya yang mengejutkan itu namun tak bisa memaksa diri. Hingga akhirnya mereka terpaksa tinggal terpisah untuk memaksanya bercerai. Siapa sangka Tuan Putri yang tak putus asa justru ingin merasakan hal itu. Dia sampai memaksa memberi obat pada suami buas macan kumbang. Namun saat dia hampir melepas celana dalam suami buas macan kumbang, Shentang dari bumi secara tidak sengaja merasuki tubuh ini. Hentikan, jangan berani menyentuhku lagi. Percaya atau tidak, aku akan memotong tanganmu. Suara geram dingin yang serak membuat Shentang terkejut. Segera setelah itu, sebuah suara terdengar di kepala Shentang. Terdeteksi pria buas berkualitas tinggi. Nama Xiao Jin, usia 24 tahun. Tingginya 1,97 m. Berubah menjadi macan kumbang hitam. Tingkat ketertarikan hitam 10. Sementara Shentang belum sempat bereaksi. Xiao Jin tiba-tiba melepaskan diri dari rantai. Ia berbalik dan menekannya ke tanah. Shentang tidak sempat berpikir lebih jauh. Langsung melakukan tendangan penghancur masa depan. Xiao Jin mengeluarkan suara tertekan. Ia membungkuk dengan rasa sakit. Shentang memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri. Ia meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Ia berhenti kelelahan setelah tidak mendengar suaranya lagi. Sepanjang perjalanan ini, Shentang akhirnya pasrah menerima kenyataan pahit. Dia nyasar masuk novel sebagai si tokoh cewek antagonis. Masalahnya, kalau ngikutin alur asli, ujung-ujungnya dia bakal dibikin game over sama para suami beast yang udah nggak tahan lagi. Perceraian harus dilakukan. Tidak bisa dihadapi, apakah tidak bisa dihindari? Dia kembali ke rumah kecil 2 lantai itu sesuai dengan ingatan. Begitu dia membuka pintu, bau busuk yang menyengat hampir membuatnya muntah. Flies beterbangan di tumpukan sampah yang penuh. Shentang tidak menyangka bahwa pemilik sebelumnya hidup di tempat seperti ini. Dia memaksakan diri untuk mengemas semua sampah ini dan membuangnya. Kemudian dia masuk ke kamar mandi berniat untuk mandi terlebih dahulu. Namun saat melihat bayangannya di cermin, dia melihat seorang wanita gemuk dengan rambut berantakan. Dengan tubuhnya yang setidaknya berat 500 jin lemak. Matanya bengkak dan hidungnya besar serta pipih. Shentang kali ini sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia bersandar di tepi toilet. Muntah tanpa henti. Sang putri yang terhormat ternyata sangat jelek seperti ini. Tidak heran jika tokoh utama pria merasa jijik dan ingin membunuhnya. Siapapun yang dicium wanita ini, lebih baik mati di tempat. Tiba-tiba suara yang akrab itu kembali terdengar di benak Shentang. Sistem terhubung dengan sempurna. Selamat. Anda telah berhasil terpilih untuk mengikat sistem strategi pria tampan. Sistem strategi pria tampan. Apa-apaan ini? Tuan rumah, selama Anda menyelesaikan tugas sesuai permintaan, Anda akan mendapatkan berbagai hadiah. Secara bertahap mempercantik dan mengubah tubuh. Akhirnya berhasil menaklukkan 5 suami buas Anda yang luar biasa. Mengubah akhir dari penjahat wanita Anda. Pertama kali bertemu, saya akan memberikan Anda sebuah pil penetral racun. Ini bisa membantu Anda mengeluarkan racun dari tubuh Anda untuk sementara. Mencegah tubuh semakin jelek dan gemuk. Jadi begitu. Seorang wanita dari bumi, Shentang, tidak lama setelah meminum pil penawar racun. Dari pori-pori muncul banyak benda hitam lengket. Shentang cepat-cepat melepas pakaiannya. Buka bak mandi. Dia menggosoknya dengan wastafel selama hampir 3 jam. Akhirnya dia berhasil membersihkan dirinya. Setelah mandi, dia mengganti dengan jubah mandi yang bersih dan longgar. Berbaring di ranjang tetapi tidak bisa tidur. Sesuai dengan latar belakang dalam buku. Asli dari pemilik tubuh ini adalah seorang putri intergalaksi dengan kekuatan mental tingkat SSS. Namun, pada hari pernikahan, dia bahwa sebenarnya dia adalah putri palsu. Kemudian, karena cemburu, dia dikhianati oleh putri asli yang dibawa kembali oleh kekaisaran. Dia bahkan bersekongkol dengan negara musuh untuk mencoba membunuhnya. Namun, hasilnya, dia tidak hanya gagal tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Tidak hanya tidak membunuh putri asli. Sebaliknya, dia malah keracunan dan menjadi jelek dan gemuk. Dia bahkan kehilangan kekuatan mentalnya. Dia bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh kekaisaran. Dibuang ke tempat pengasingan ini. Hanya saja, sayang sekali bagi 5 suami buasnya yang terpaksa ikut terasing. Mereka juga ikut terjerat dan dibuang ke sini. Tiba-tiba, Shentang secara tidak sengaja melihat sosok merah di luar jendela yang sedang berjalan ke arah sini. Deteksi telah menemukan keberadaan pria utama, Shen Li.
Informasi dasar target telah diperbarui. Shen Li berusia 24 tahun dengan tinggi badan 1,89 meter. Kemampuan transformasi rubah ekor 9 berada di tingkat 6. Tingkat ketidaksukaan adalah 60. Harap Tuan Putri bersiap untuk taktik. Shen Tang dengan panik segera mengganti pakaiannya. Saat turun, dia teringat dengan alur cerita. Ternyata suami buas ini sebenarnya adalah kakak angkat. Dia juga dibesarkan bersama Tuan Putri sejak kecil. Namun, tingkat kebencian terendah. Seharusnya dia adalah yang paling mudah untuk ditaklukkan di antara 5 suami buas. Saat ini, Shen Li masih mengenakan seragam militer. Baru-baru ini, spesies tercemar di luar tempat perlindungan semakin liar. Sangat sulit untuk dihadapi. Banyak orang bis telah menjadi korban dalam beberapa hari ini. Shen Li datang khusus untuk mengingatkan Shen Tang. Namun, ketika dia sampai di depan pintu villa dan melihat tumpukan sampah yang ada, wajah tampan itu memperlihatkan rasa benci yang mendalam. Tuan Putri ini semakin terlihat jorok. Sungguh ingin melihatnya hancur sendiri. Namun, setelah menahan diri, dia tetap maju ke depan pintu. Tetapi dia baru saja mengetuk pintu. Pintu pun terbuka dari dalam. Seorang wanita dari bumi melihat pria tampan yang berdiri di depannya. Mata ini berkilau dengan keterpesonaan. Pasangan mata rubah yang panjang itu sangat cantik. Ini adalah keindahan khas pria dari suku rubah. Shen Li melihat ekspresi terpesona di wajahnya. Dia semakin mengerutkan kening dengan serius. Dia baru saja ingin mengucapkan kata-kata tajam. Tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tuan Putri di depan ini tetap gemuk dan jelek. Wajahnya penuh dengan bekas jerawat yang dalam. Namun, kini tampaknya jauh lebih segar dan bersih. Rambutnya yang setengah basah setengah kering terurai di tubuhnya. Masih tercium samar aroma segar dari mandi. Sial, Tuan Putri ini ternyata secara sukarela mandi. Shen Li dengan mata merahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia meragukan apakah dia sedang bermimpi. Dia secara naluriah melirik ke dalam rumah. Ternyata tidak seperti yang dia bayangkan, penuh dengan sampah, serangga, dan semut beterbangan. Sebaliknya, tempat itu sangat bersih. Dan tidak ada bau menjijikan yang tercium. Dia bahkan meragukan apakah dia telah salah tempat. Ada urusan apa? Shen Tang tidak tahu harus memanggilnya apa. Dia juga sedikit canggung dengan kedatangan pria secara tiba-tiba. Kembali ke roh. Pandangannya tertuju pada wajahnya dengan dalam. Meskipun agak terkejut bahwa dia jarang mandi dan bahkan belajar merapikan ruangan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Di luar kota, ada kecenderungan untuk meledaknya spesies tercemar. Selama waktu ini, jangan keluarkan diri di malam hari. Suaranya lembut dan enak didengar. Shen Tang menginginkan kedua telinganya. Tapi dia juga mendengar keterasingan yang tersembunyi di balik suara lembutnya. Menghela napas dalam hati. Dia adalah orang yang tampak hangat di luar tetapi dingin di dalam. Terkadang, orang yang semakin lembut, justru semakin terasa jauh. Semakin sulit untuk didekati. Aku mengerti, terima kasih. Tidak menyangka kata yang dia balas. Justru membuat pria tertegun di tempat. Li mengernyitkan alisnya yang indah. Menatap dalam-dalam ke arah Shen Tang. Semakin meragukan apakah dirinya sedang bermimpi hari ini. Wanita penjahat yang gemuk dan malas ini. Ternyata bisa mengucapkan terima kasih kepada orang. Dia sekali lagi melirik Shen Tang dengan aneh. Wajahnya sedikit melunak. Meninggalkan kalimat, jaga diri baik-baik. Lalu pergi dengan terburu-buru. Menghadapi pintu. Kembali ke kamar dan melanjutkan tidur. Dapatkan selamat kepada pemilik. Tingkat kedekatan karakter utama pria Shen Li adalah 10. Sekarang menjadi kebencian 50. Selamat kepada pemilik telah menyelesaikan misi penaklukan pertama. Hadiah krim kecantikan. Otomatis dikeluarkan ke dalam tas sistem. Juga mengingatkan pemilik. Tingkat kesukaan dibagi menjadi 3 level, suka, benci, dan hitam. Jika tingkat kesukaan suami buas mencapai 100, maka dianggap berhasil. Jika tingkat hitam mencapai 100, pemilik akan langsung dieksekusi oleh suami buas. Meskipun sistem mengatakan bahwa nilai hitam mencapai 100 akan dihukum mati. Namun, Shen Tang tidak menyangka bahwa pertama ini begitu sederhana. Sepertinya dia melihatnya yang sedang mandi dan merapikan rumah. Jadi dia meningkatkan tingkat kesukaannya terhadapnya. Shen Tang dengan senang hati mengambil salep kecantikan dari tas sistem. Setelah mengoleskan ke seluruh tubuh, dia pun pergi tidur. Ketika dia bangun keesokan paginya, Shen Tang segera pergi ke kamar mandi untuk melihat cermin. Itu baru saja berlalu semalaman. Jerawat di wajah dan tubuhnya tidak lagi merah dan bengkak. Banyak jerawat kecil juga hilang. Kondisi kulitnya terlihat mengalami perbaikan yang nyata. Shen Tang tidak menyangka bahwa barang yang diproduksi oleh sistem bisa sehebat ini. Saat itu, Shen Tang mengusap perutnya yang keroncongan. Kemudian,
Ia berjalan keluar dengan niat mencari sesuatu untuk dimakan. Tempat pengasingan pada dasarnya adalah daerah dengan polusi tinggi. Namun, para penjahat yang diasingkan secara sukarela membentuk tentara dan membangun tempat perlindungan. Di dalamnya terdapat pasar sayur, rumah sakit, restoran, semuanya ada. Sepanjang jalan, para pejalan kaki melihat Shentang yang mendekat dan saling menunjuk. Cepat pergi, aku hampir merasa mataku kotor. Makhluk jelek ini masih keluar untuk menjijikkan orang. Benar-benar membuat orang mual. Ngomong-ngomong, dia mau pergi kemana? Lihat arah yang dia tuju. Jangan-jangan dia mau pergi berjudi lagi? Sangat menjijikkan, kenapa dia tidak pergi mati saja? Dia sekarang sudah bukan seorang putri lagi. Dia juga kehilangan kekuatan spiritual. Dan setiap hari seperti cacing penghisap darah, ia terus menguasai Xiao Jin dan yang lainnya. Dengan tenang pergi berjudi. Menghamburkan uang hasil kerja keras mereka. Sungguh tidak tahu malu. Meskipun Shen Tang bukanlah pemilik aslinya. Hal-hal ini sama sekali bukan dia yang melakukannya. Dia juga merasa malu dan wajahnya memerah di tengah cacian ini. Ah, perbuatan menjijikan yang dilakukan pemilik aslinya sudah mengakar dalam ingatan orang. Ingin memperbaiki ini bukanlah hal yang mudah. Saat itu, Shen Tang tiba di depan stan yang menjual sayur dan daging. Daging binatang itu sudah agak tidak segar. Dan bukan bagian daging yang bagus. Yang Mulia Putri sudah memilih di sini lama, tetapi tidak membeli. Jangan-jangan dia tidak mampu membelinya. Tiba-tiba terdengar tawa sarkastik dari belakang. Shen Tang berbalik dan melihat seorang wanita muda berjalan mendekat. Di belakangnya ada 5 binatang jantan yang tinggi dan kuat. Siapapun yang dilaluinya semua menjauh. Seorang wanita dari bumi, Shen Tang, menghadapi situasi sulit. Dia ingat wanita ini. Adalah wanita bangsawan terkenal di kota, Anya. Dalam cerita asli, Anya selalu menyukai beberapa suami buas dari pemilik asli. Jadi dia terkadang datang untuk membujuk pemilik aslinya agar bercerai. Hubungannya dengan pemilik aslinya sangat buruk. Kenapa Xiao Jin dan yang lainnya tidak peduli padamu? Bahkan tidak bisa membeli sepotong daging. Harus keluar sendiri untuk membelinya. Sungguh memalukan bagi kami sebagai perempuan. Di mulut Anya penuh dengan hinaan yang meremehkan. Namun Shen Tang tidak ingin berkonflik dengannya. Berpura-pura tidak mendengar. Melihat Shen Tang diam, Anya pun tidak berbicara. Melainkan terus memandang daging di lapak. Sudut bibirnya terangkat dengan senyum jahat. Jika kamu mau berlutut memohon padaku, mungkin aku masih bisa berbaik hati. Memberimu sepotong daging. Shen Tang melihatnya. Wanita ini memang sengaja datang untuk membuatnya tidak nyaman. Dia kehilangan minat dan berbalik untuk pergi. Namun beberapa pria besar dan kuat tiba-tiba menghalangi di depannya. Wajah mereka menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Apa maksudmu? Dilarang berkelahi di dalam kota. Melukai perempuan adalah kejahatan berat. Berbalik dan melihat yang tersenyum. Wajahnya sangat jelek. Tidak heran jika kakak Lu Xiao dan yang lainnya semua pindah keluar. Setiap hari harus melihat wajahmu yang jelek dan gemuk ini. Makanan semalam saja bisa dimuntahkan. Jangan lagi mempermalukan dirimu sendiri. Jika kamu paham situasi, cepat-cepatlah bercerai dari mereka. Seorang wanita seperti bukanlah orang yang bisa dipermainkan sembarangan. Dia berkata dengan keras di depan orang-orang. Kenapa kamu begitu terburu-buru ingin aku bercerai? Jangan-jangan kamu sudah mengincar suamiku? Anya merasa malu dan wajahnya memerah karena perkataan Shen Tang. Kamu, jangan menuduh saya. Sayangnya, selama aku tidak mengalah, kamu seumur hidup tidak akan mendapatkan mereka. Shen Tang langsung merebut kalimat Anya. Dia berkata sambil tersenyum. Lebih baik kamu memohon padaku. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberimu sedikit. Kamu, betina yang tidak tahu malu. Anya marah dan ingin mengeluarkan makian. Tapi dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Tiba-tiba matanya berbinar. Segera mengubah wajahnya menjadi sosok gadis yang lembut dan malu-malu. Berlari dengan cepat ke sana. Kakak laki-laki Lu Xiao. Kalian sudah kembali, ya? Seorang wanita dari bumi, Shen Tang, terkejut mendengar nama ini. Dia berbalik dan melihat sekelompok tentara berbaris di sisi jalan. Dari tengah, muncul sosok yang sangat tinggi dan kokoh. Dia adalah salah satu suami buas dari pemilik asli, Lu Xiao. Dia adalah kapten tim patroli yang tinggal di tempat pengasingan dengan stigma dosa. Sinar matahari jatuh di seragam militernya yang rapi. Terlalu mencolok sehingga sulit untuk ditatap. Meskipun ada bekas luka di tepi alisnya. Namun, itu justru menambah sedikit sisi liar dan berbahaya yang tak terungkap. Pada saat dia muncul, semua mata orang tertuju padanya. Para betina bersorak dengan semangat. Terutama Anya, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Dia hampir ingin segera melompat ke pelukan pria itu. Sistem mendeteksi kehadiran tokoh utama laki-laki, Lu Xiao.
Silakan tuan rumah bersiap-siap dengan strategi. Informasi dasar tujuan telah diperbarui. Lu Xiao berumur 27 tahun dengan tinggi 196. Kemampuan spesies bentuk binatang elang tingkat 7. Tingkat ketertarikan membenci 80. Lu Xiao kembali ke kota bersama tim patroli. Saat melewati Shentang, tatapannya tidak berhenti pada dirinya sedikit pun. Seolah-olah dia hanyalah batu yang bisa ditemui di pinggir jalan. Tanpa rasa keberadaan. Anya melihat Lu Xiao bahkan tidak melirik Shentang. Lalu mendekat dan mendorong Shentang dengan keras. Kau yang tidak diinginkan, orang jelek. Jika kau cerdas, segera cerai. Lu Xiao sangat luar biasa. Sampai-sampai harus melayani wanita gemuk jelek sepertimu sebagai betina. Jangan mengganggunya lagi, cepat pergi. Pengunjung di sekitar juga ikut mengejek dan tertawa. Kata-kata jahat itu terdengar seperti pisau yang menusuk tubuh Shentang. Marah sampai tangannya bergetar. Dia tahu dirinya tidak cantik. Bahkan bisa dibilang jelek. Tapi dia tidak pernah berpikir akan dihina seperti ini di depan umum. Mata segera membengkak merah. Sementara itu, Lu Xiao yang sudah pergi jauh. Tiba-tiba mendengar suara tawa dari belakang. Dia mengerutkan dahi dan menoleh. Dia melihat sekelompok orang sedang menunjuk-nunjuk seorang wanita gemuk. Ketika tiba-tiba mendengar nama seorang wanita dari bumi ini, hatinya bergetar hebat. Jujur saja, Lu Xiao hampir melupakan bagaimana rupa pasangan nominalnya. Dia hanya samar-samar ingat bahwa Shentang jelek dan gemuk, penuh dengan jerawat dan sangat berantakan. Mengeluarkan bau yang tidak sedap, membuat orang ingin menjauh. Tapi wanita di depannya, tubuhnya masih gemuk dan gendut. Namun, terlihat jauh lebih bersih dan rapi. Setidaknya tidak membuat orang merasa jijik. Lu Xiao sangat terkejut di dalam hati. Benar-benar aneh. Dia bahkan bisa merawat dirinya sendiri. Dan dia tidak tahu apakah ini hanya ilusi dirinya. Sepertinya jerawat di wajah wanita itu berkurang sedikit. Sepertinya kulitnya juga jauh lebih halus. Langkahnya tanpa sadar menuju ke arahnya. Kenapa kalian berkumpul di sini dan berisik? Aturan tempat perlindungan bab 3 pasal 5. Pelanggaran berat terhadap jalan dapat langsung ditangkap. Jika tidak pergi, semuanya akan dimasukkan ke dalam penjara. Lu Xiao sebagai kapten tim patroli, memegang posisi penting di kota. Memiliki hak untuk menangkap para makhluk binatang biasa. Suaranya yang dingin selesai memarahi. Para penonton itu seperti tikus yang diperhatikan oleh kucing. Mereka langsung lari menjauh. Anya merasa senang ketika melihat Lu Xiao datang. Mengira dia datang untuk mencarinya. Dia segera berteriak dengan suara manja. Kakak Lu Xiao. Namun, Lu Xiao bahkan tidak meliriknya. Dia langsung berjalan menuju Shentang. Meninggalkan Anya yang terkejut dan canggung di tempat. Shentang melihat Lu Xiao mendekat ke arahnya. Hatinya langsung terasa tegang. Jarinya memegang tepi bajunya dengan erat. Dia menundukkan kepala tanpa tahu harus berbuat apa. Lu Xiao berdiri tegak di depannya. Dia terhenti sejenak saat melihat matanya yang sedikit kemerahan. Kenapa kamu keluar? Shentang dengan ragu mengangkat kepala. Lu Xiao berasal dari militer. Tatapan mendalamnya memberikan perasaan tertekan seperti di layar televisi. Membuat kakinya terasa lemas. Mengingat tindakan bodoh yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Shentang menggigit bibirnya. Dia buru-buru menjelaskan. Saya bukan datang untuk berjudi. Hanya ingin membeli sedikit daging untuk dimakan. Di rumah tidak ada makanan. Suaranya semakin mengecil. Akhirnya hampir tidak terdengar. Mendengar itu, alis Lu Xiao semakin berkerut. Dia berbalik melihat ke arah gerai daging. Menyadari bahwa daging segar itu sudah diambil oleh para bangsawan. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa potongan daging. Saat itu, ada seorang pria tinggi kurus dalam tim patroli yang mengejek. Bagaimana mungkin kapten tidak memberi makanan untuk tuan putrinya? Benar-benar tidak memberikan dia makanan? Makanan yang bisa dimakan sebanyak ini? Dari jauh, sepertinya seperti babi yang berjalan tegak. Hahaha. Seketika, perkataan itu mengundang tawa banyak orang di sebelahnya. Shentang sudah terlalu malu hingga menggaruk-garuk lantai dengan jari kakinya. Wajahnya memerah seperti darah. Meskipun begitu, mereka memang tidak salah. Lu Xiao menatap dingin kepada semua orang. Dia membentak dengan suara keras untuk menutup mulut. Siapapun yang berani berkata lebih jauh. Kembali dan terima hukuman. Ternyata kapten marah. Anggota tim seketika terdiam seperti burung yang ketakutan. Tidak berani bersuara lagi. Lu Xiao mengalihkan pandangan dan memerintahkan. Berikan daging binatang yang dimurnikan yang diburu hari ini kepadanya. Dia kemudian melihat tubuh Shentang yang gemuk, 2 langkah saja sudah tersengal. Dia terdiam sejenak lalu mengubah perkataannya. Langsung kirim ke rumahnya. Anggota tim saling pandang dengan rasa heran di hati mereka. Tapi dia tidak berani bertanya lebih jauh dan segera melaksanakan.
Shen Tang melihat mereka benar-benar membawa sepotong besar daging binatang segar. Sebuah cahaya rasa syukur melintas di matanya. Dia segera berbicara manis kepada Lu Xiao. Terima kasih. Tunggu sampai aku membuat sup daging. Aku akan membawakanmu satu. Ekspresi Lu Xiao tampak aneh. Dia tidak menyangka Shen Tang akan mengucapkan terima kasih. Apalagi dia tidak menyangka dia akan secara aktif menawarkan untuk membawakan sup daging untuknya. Kapan wanita ini menjadi begitu mengerti? Tapi kemudian dia teringat rumor yang dia dengar di pagi hari. Shen Tang telah meracuni Xiao Jin semalaman. Ekspresi wajah Lu Xiao menjadi dingin seketika. Tidak perlu, saya masih memiliki tugas patroli, saya pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan langkah besar bersama timnya. Shen Tang tidak melewatkan perubahan wajahnya. Dia bergumam dalam hati. Apakah dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah? Dia tidak bisa menemukan cara untuk mendekat. Mencoba untuk menunjukkan perhatian juga tidak berhasil. Bagaimana cara untuk mengatasi ini? Wajah Anya yang mengawasi dari awal sangat buruk. Dia menggenggam erat tinjunya. Dia hampir ingin merobek Shen Tang hidup-hidup. Tapi melihat sosok Lu Xiao yang tidak jauh, Anya tidak berani bertindak lagi. Dia hanya menatap Shen Tang dengan tajam. Dia dengan marah membawa orang-orang pergi. Seorang wanita dari bumi, Shen Tang, berdiri lama di tempat itu. Dia menatap daging binatang yang ada di tangannya. Di matanya terlintas secercah ketegasan. Dia bertekad untuk berusaha mengubah dirinya tidak peduli apapun. Dia tidak ingin lagi membuat orang merendahkan dirinya. Saat itu suara laporan sistem juga terdengar di pikirannya. Selamat kepada pemilik rumah. Tingkat ketertarikan pria utama Lu Xiao adalah 20. Sekarang menjadi 60 kebencian. Tingkat ketertarikan meningkat. Mungkin itu karena perbaikan penampilan. Segera setelah itu, Shen Tang membawa orang-orang berbentuk binatang yang disuruh Lu Xiao pergi dari pasar sayur. Setelah kembali ke rumah kecil, orang-orang berbentuk binatang itu meletakkan daging dan pergi. Shen Tang segera pergi ke dapur untuk memasak. Ketika Shen Tang baru saja meletakkan daging binatang yang dimurnikan ke dalam sup yang mendidih, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang mendesak dari luar. Dia mengernyitkan dahi. Siapa yang akan mencarinya di siang bolong seperti ini? Namun, ketika Shen Tang mendekat dan baru saja membuka pintu sedikit, tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menerobos masuk. Hampir saja mendorongnya jatuh ke tanah. Lalu terdengar suara, plak. Shen Tang belum sempat bereaksi. Dia langsung mendapatkan sebuah tamparan keras di wajahnya. Wajahnya cepat-cepat memerah dan bengkak. Telinganya berdengung. Dilihatnya seorang wanita berpenampilan cantik berdiri di luar pintu. Ia adalah putri kepala tempat perlindungan, Xiin. Dia mengenakan gaun mewah. Namun, di antara alisnya tersirat rasa benci dan penghinaan yang tidak dapat disembunyikan. Di belakangnya, ada puluhan pengawal berpakaian seragam. Mereka memegang tongkat listrik dan borgol dengan sikap yang mengintimidasi. Seolah-olah siap untuk bertindak kapan saja. Seorang wanita menutupi wajahnya. Menekan ketakutan di dalam hati. Kalian ingin melakukan apa? Apa kamu masih berani bertanya? Xiin mengangkat tangan lagi untuk menampar Shen Tang. Shen Tang secara naluri ingin menghindar. Namun, dia ditahan oleh dua orang beasman yang tinggi dan kuat sehingga tidak bisa bergerak. Terdengar suara pah. Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Rasa sakit yang membara membuat pandangan Shen Tang menjadi gelap. Hina dan tidak tahu malu. Berani memberi obat pada kakak Xiao Jin. Kenapa kamu tidak pergi mati saja? Suara S. Jun sangat tajam dan menusuk telinga. Penuh dengan kemarahan dan kecemburuan. Wajah Shen Tang sudah membengkak tidak karuan. Sudut bibirnya mengeluarkan sedikit darah. Dia ingin membantah. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membuka mulutnya. Juga tidak bisa membantah. SHYN memandang wajah seorang wanita yang bengkak dan merah. Masih belum puas. Bahkan memerintahkan dua orc kuat untuk langsung menyeret Shen Tang keluar. Dibuang ke halaman seperti sampah. Sejenak, ini menarik perhatian banyak pejalan kaki. Penuh dengan kesenangan atas penderitaan orang lain. Ingin membalas dendam pada wanita di depannya. Bukankah dia biasanya sangat angkuh? Kenapa hari ini dia begitu memalukan? Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Benar-benar mempermalukan. Terdengar gelak tawa dari kerumunan. Shen Tang hanya merasa dirinya dihina sampai maksimal. Jelas-jelas ini semua bukan perbuatannya. Dia menahan diri agar air mata tidak jatuh dari pelupuk matanya. Dia ingin melawan. Ingin membalas dendam pada wanita di depannya. Sistem pernah berkata bahwa dia bisa mengubah nasibnya. Tapi sekarang dia cuma cewek lemah biasa. Mana mungkin bisa ngelawan segerombolan suami beast yang segede gaban itu. Melihat Shen Tang dalam keadaan seperti ini, Si Jun dengan bangga berkata kepada orang yang datang. Masukkan dia ke penjara untuk dilayani dengan baik. Suaranya baru saja berhenti.
Para pengawal di sekitar langsung maju untuk menarik Shen Tang secara paksa. Shen Tang segera memeluk sebuah pohon di sampingnya dan berjuang mati-matian. Biarkan aku pergi. Shen Tang tahu begitu dia dimasukkan ke penjara. Yang menunggunya adalah siksa dan penghinaan yang tak ada habisnya. Tubuh Shen Tang mulai bergetar tanpa bisa dia kendalikan. Sepertinya hari ini saya tidak bisa menghindari bencana ini. Tiba-tiba kabut hitam melanda dari kejauhan. Seperti ular berbisa yang melilit dan menekan dua beasmen yang mengendalikan Shen Tang. Mereka tiba-tiba terlempar. Hanya terdengar suara, peng. Kedua beasmen itu jatuh terhempas ke tanah. Wajah mereka berubah menjadi biru yang tidak normal. Bibir mereka berwarna ungu pucat dan mengeluarkan darah dari 7 lubang. Seseorang maju dengan gemetar untuk memeriksa. Mereka langsung mundur ketakutan. Mereka sudah mati. Siapa-siapa yang sedang berbuat jahat? Wajah He Sa-jun langsung berubah pucat. Suaranya mengandung sedikit getaran. Kerumunan seketika terjebak dalam kepanikan besar. Penonton yang awalnya menonton drama dengan antusias melarikan diri. Takut mereka juga terimbas oleh kabut hitam yang aneh. SHN Tang juga terkejut oleh perubahan mendadak ini. Siapa yang begitu berani membunuh di siang bolong ini? Tuan rumah, jangan panik. Ini salah satu suami buasmu, Su Yenzhu yang datang. Sekarang aku akan memperbarui informasi target untukmu. Su Yenzhu berusia 23 tahun dan tingginya 191 cm. Ular king kacamata yang berwarna putih dalam bentuk binatang. Tingkat kemampuan luar biasa adalah 8. Tingkat ketertarikan, kebencian 99. Silakan tuan rumah bersiap untuk strategi. SHN Mi mengingat ingatan dari pemilik sebelumnya. Su Yenzhu awalnya adalah seorang budak yang menjadi pelayan mati. Karena kekuatannya yang besar, dia dibeli oleh pemilik sebelumnya untuk dijadikan suami buas sebagai kartu penyelamat. Namun, Su Yenzhu sangat benci pada Shen Tang. Seandainya bukan karena kontrak, dia tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Sekarang pria brengsek ini setelah membunuh orang tidak muncul dan menyapa dirinya. Sampai seberapa bencinya dia pada dirinya sendiri. Sudahlah, bagaimanapun juga, dia hari ini sudah membantu dirinya sendiri. Kelompok Xin juga sudah ketakutan dan melarikan diri. Shen Tang kembali ke dalam rumah dan meminum pil penurun berat badan yang diberikan sistem. Tidak lama kemudian, permukaan tubuhnya mengeluarkan banyak lemak kuning gelap. Dia kemudian mandi dan merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Suara sistem terdengar. Selamat kepada pemilik, berhasil menurunkan berat badan sebanyak 45 pon. Nilai penampilan bertambah 6. Shen Tang melihat ke cermin. Karena bobot asli yang sangat besar. Jadi, penurunan 40 hingga 50 pon tidak begitu berbeda. Tak lama kemudian, dia makan sedikit sup daging yang dimasaknya sendiri. Lalu ia mengangkat beberapa mangkuk dan memasukkannya ke dalam kotak penghangat. Bersiap untuk mengantarkannya kepada para suami buas. Dia merasa agak gelisah di dalam hati. Terutama ketika memikirkan bahwa pria Xiao Jin sekarang ingin sekali membunuhnya. Dia sama sekali tidak berani menemuinya. Dan pada saat ini, Lu Xiao seharusnya masih berpatroli di luar kota. Jadi setelah berpikir, ia memutuskan untuk mencari rubah terlebih dahulu. Dia melewati beberapa jalan sebelum akhirnya menemukan rumah Shen Li. Dia berdiri di depan pintu dan ragu-ragu mengetuknya, tetapi tidak ada yang merespons. Setelah ragu sejenak, ia langsung menekan pemindai pupil untuk meminta jawaban. Tuan Putri memiliki hak untuk memasuki kediaman suami buas. Jadi tidak perlu kunci untuk membuka pintu. Dia mendorong pintu dan baru saja melangkah ke ruang tamu. Namun dia bertemu dengan Shen Li yang baru saja mandi dan hanya membungkus pinggangnya dengan handuk. Rambut merah yang basah dan acak-acakan milik orang binatang menempel di punggungnya. Butiran air mengalir di atas otot dada yang lebar dan pinggang yang sempit, kencang dan kuat. Shen Tang sampai terpesona sejenak. Shen Li yang melihat itu berteriak marah. Shen Tang, apakah kamu mencari mati? Saya pergi sekarang juga. Shen Tang tersadar dan ketakutan segera berbalik lari keluar. Dia berjongkok di depan pintu, terengah-engah. Dia tidak melupakan bahwa pemilik tubuh sebelumnya sering mengintip Shen Li saat mandi. Seandainya dia bukan seorang putri sebelumnya. Shen Li sudah lama membunuhnya secara diam-diam. Tidak lama kemudian, suara dingin seperti es terdengar dari dalam ruangan. Shen Tang mengumpulkan keberanian dan mendorong pintu masuk. Terlihat Shen Li telah membungkus dirinya rapat-rapat. Dia sedang menjaga dengan ketat seorang wanita jahat yang terkenal. Shen Tang melihat itu dan menggigit bibirnya. Apakah dia begitu membutuhkan? Dia mengeluarkan kotak makan dengan lembut dan berkata, "Ini adalah sup daging yang saya masak, saya bawa untuk kamu coba." Mendengar itu, langsung terdiam. Perempuan gemuk ini ternyata bisa membuat sup, jangan-jangan dia ingin memberinya racun lagi. Bisa melihat bahwa dia tidak berani makan. Tapi dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia sudah mengirim kehangatan ke rumah, tidak bisa merasakan masakannya adalah sial bagi pria itu.
Setelah terdiam sejenak, dia mulai berbicara kembali. Sebenarnya, saya datang hari ini untuk meminta bantuanmu. Saya ingin meminta kamu membantuku mencari beberapa bumbu. Saya tidak bisa menemukan itu di pasar sayur di kota. Saya ingin tahu apakah kamu punya koneksi di bidang ini. Sebagai balasannya, setiap kali saya membuat hidangan baru, saya akan mengirimkan 1 porsi untukmu. Dalam hati Shen Li cuma bisa teriak, "Hah? Ini beneran terjadi?" Perempuan gemuk ini dulu setiap hari berbaring di rumah seperti parasit menunggu mereka memberinya makan. Apakah dia berubah hari ini? Shen Tang ngeliat Shen Li yang masih kelihatan mikir keras soal sesuatu. Dia lalu membuka kotak makanan dan menyendok 1 sendok sup untuk diberikan padanya. Aroma daging yang tercium membuat Shen Ye tidak bisa menahan air liurnya. Apakah ini benar-benar masakannya sendiri? Cepat cicipi, nanti akan dingin. Shen Li yakin bahwa betina ini tidak berani berbuat curang di depan matanya. Namun, setelah Shen Li mencicipi, sekilas rasa terkejut melintas di matanya. Dia juga berasal dari istana. Apa itu masakan koki bintang 5 yang belum pernah dia coba? Tapi, sup daging ini ternyata tidak kalah dari koki istana. Ini juga membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan buatan Shen Tang. Jika wanita gemuk ini bisa memasak, babi betina pun bisa naik pohon. Dia segera menghabiskan sepanci sup daging hingga tidak tersisa setetes pun. Saya bisa membantumu mencari bumbu. Dia malah ingin melihat dengan mata kepala sendiri trik apalagi yang bisa dia lakukan. Mendengar itu, Shen Tang tertawa bahagia. Hanya dengan senyum, dia menunjukkan gigi rusak yang miring dan jelek. Membuat orang ingin mencabut semuanya. Shen Li sudah kebablasan dan terlihat sangat jijik. Tutup mulutmu. Shen Tang marah sampai sudut mulutnya bergetar. Bagaimana dia tidak pernah menyadari bahwa rubah ini juga punya lidah tajam. Tiba-tiba Shen Li menyadari bahwa wanita ini sepertinya mengurangi jerawat di wajahnya. Entah apakah ini hanya ilusi, tampaknya dia juga sedikit lebih kurus. Memikirkan hal ini, wajahnya kembali menjadi suram. Dia benar-benar bingung. Kenapa tiba-tiba peduli pada wanita gemuk ini? Memikirkan hal ini, Shen Li segera mengalihkan pandangannya darinya. Sambil berjalan, dia mengucapkan dengan jijik. Kurangi makan sedikit. Jika suatu hari kamu gemuk dan tidak bisa berjalan, tidak ada yang akan membantumu. Shen Tang menggigit giginya dan dalam hati mengutuk pria jahat ini. Apakah dia akan mati jika bicara sedikit lebih sedikit? Dia takut akan membuat rubah ini marah sampai mati. Jadi dia segera berpaling dan pergi. Begitu keluar dari kamar, suara pengingat sistem pun berbunyi. Selamat, tingkat ketertarikan tokoh utama pria Shen Ye meningkat 20. Shen Tang seketika tersenyum lebar. Tak disangka, rubah mati itu sangat membenci tetapi masih menambah ketertarikan. Sepertinya ia telah terpesona oleh kemampuannya sendiri. Selama ia cukup rajin menjilat, tidak percaya bisa mengambil 5 tulang yang sulit ini. Selanjutnya, yang akan dituju adalah tempat tinggal suami buas ikan duyung, Raid. Dia adalah pangeran ikan duyung hasil pernikahan antara Lantis dan Kekaisaran. Kali ini dia tidak berani lagi memasuki rumah orang sembarangan. Tetapi ia dengan hati-hati menekan bel. Yang membuka pintu adalah seorang pria yang elegan dan berharga. Wajahnya yang dingin dan cantik sempurna seperti patung kuno Yunani. Namun, kerahnya terlihat berantakan. Masih samar terlihat bekas merah di lehernya. Seolah baru saja mengalami sebuah peristiwa yang intens. Melihat itu, Shen Tang sedikit tertegun. Namun sebelum dia sempat berbicara, pihak lain sudah terlebih dahulu mengucapkan dengan wajah penuh kebencian. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Saat itu, terdengar suara manja dari belakang pria itu. Sayang, kamu sedang berbicara dengan siapa? Kemudian terlihat seorang wanita cantik berpakaian jubah mandi mendekat. Wah, ternyata itu adalah istri Ale. Sudah lama sekali tidak bertemu. Ya. Wajah Shen Tang terlihat sedikit tidak enak. Kenapa suami buasnya bisa bersama dengan betina lain? Liede melihat ekspresi Shen Tang dengan kebencian yang tak bisa disembunyikan. Masih belum pergi? Apakah kamu ingin aku langsung mengusirmu? Shen Tang dengan susah payah berkata, aku datang mencarimu. Dia ingin menyerahkan kotak makan di tangannya kepada orang buas. Namun, dia mendorongnya seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Seolah-olah melihat sampah yang kotor. Pergi jauh-jauh, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Alay, apakah kamu belum memberitahunya tentang hubungan kita? Raider tertawa sinis. Apakah pangeran harus meminta izin dia jika ingin wanita lain? Karena melihat ekspresi benci Raider terhadap Shen Tang. Wanita itu tidak lagi menyembunyikan dan mengangkat dagunya. Alay telah berjanji untuk menikahiku. Jika kamu memiliki kesadaran diri, ambillah setengah harta dan tanda tangani perjanjian perceraian ini. Keributan di sini juga memicu bisik-bisik di antara para penonton. Shen Tang bahkan masih punya muka untuk mempertanyakan Pangeran Raider. Dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Dengan wajah jelek dan gemuk, bagaimana dia bisa cocok dengan Raider?
Kudengar bahwa masa kawin Putri Duyung sudah dekat. Pangeran Raider tidak mencari betina lain. Apakah dia benar-benar akan berhubungan dengan wanita gemuk tersebut? Kata-kata penuh kebencian ini membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Raider mendengar kata-kata ini semakin merasa malu. Hal yang paling saya sesali dalam hidup ini adalah menikah denganmu. Jika kamu bijak, segera cerai dengan saya. Supaya saya juga bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Saya tidak sengaja mengganggu Anda. Hanya saja saya membuat sesuatu dan ingin memberikannya untuk Anda coba. Namun, dia baru saja menyerahkan kotak makanannya. Namun, kotak itu langsung dilempar Raider ke tanah dan supnya tumpah kemana-mana. Apakah kamu sangat rendah sampai ingin menggunakan cara kotor itu untuk menghadapiku? Apakah kamu mengira saya bodoh seperti Xiao Jin? Shen Tang menggigit bibirnya dan berkata dengan sabar. Jika kamu tidak suka, tidak apa-apa, saya tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Wanita di sebelahnya segera mengingatkan. Ale, cepat suruh dia tanda tangan surat perceraian. Raider tersadar dan segera membuka dokumen perceraian di otaknya. Dia awalnya mengira Shen Tang akan memohon kepadanya untuk tidak bercerai. Namun tiba-tiba terdengar tawa dingin. Baiklah, jika ingin bercerai, berlututlah dan mintalah padaku. Aku akan menandatangani perjanjian perceraian ini untukmu. Raider terlihat terkejut, bahkan mengira dia salah dengar. Para penonton juga terlihat sangat tidak percaya. Betina ini berani melawan. Bukankah seharusnya dia berusaha menyenangkan Herr Highness Rider agar dia berubah pikiran? Shen Tang menatap dingin pasangan anjing ini di depannya. Dia kan bukan Bak Pao yang tidak marah. Kenapa harus selalu memberinya wajah yang baik? Tunggu sampai kapan kamu datang untuk memintaku. Saat itu, aku akan mempertimbangkan untuk menandatangani perjanjian perceraian untukmu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Jangan berharap bisa bermesraan dengan selingkuhanmu. Setelah mengatakannya, dia berjalan pergi dengan langkah besar di depan orang banyak. Wanita itu sangat marah hingga dia ingin menggigit gigi belakangnya. Benda rendah ini berani memanggilnya selingkuhan. Raider juga tidak menyangka bahwa Shen Tang akan mengalami hal seperti ini hari ini. Rasanya seperti telah berganti orang. Justru membuatnya merasakan perasaan aneh yang sulit dijelaskan di dalam hatinya. Dalam perjalanan pulang, Shen Tang merasa sangat nyaman. Ternyata, mengeksploitasi pria bukanlah hal yang cocok untuknya yang memiliki lidah tajam. Detik berikutnya, sistem tiba-tiba mengeluarkan suara pengumuman. Selamat kepada tuan rumah, tingkat ketertarikan pria utama Raider meningkat 30. Shen Tang terlihat bingung, dia membuat Putri Duyung yang angkuh itu kehilangan muka. Ternyata bisa meningkatkan ketertarikan. Jangan-jangan pria anjing itu justru suka dihina. Sepertinya, di lain waktu tidak bisa terlalu baik padanya. Shen Tang kembali ke tempat tinggalnya dan menggunakan krim pemutih kulit lagi sebelum tidur malam itu. Keesokan harinya, setelah bangun, dia segera berlari ke depan cermin. Dari jauh, jerawat di wajahnya hampir tidak terlihat. Kulitnya juga semakin putih dan bersih. Shen Mei merasa sangat senang dan semua kemarahannya menghilang tanpa jejak. Namun, ketika meraba perutnya yang berbentuk gunung lemak, dia hanya bisa menghela napas. Maka, dia pun keluar untuk lari pagi keliling jalan. Ketika dia berlari sampai ngos-ngosan dan berkeringat, tiba-tiba, sistem mengeluarkan suara pemberitahuan. Selamat, host, tingkat ketertarikan karakter utama pria, Shen Li, bertambah 10. Saat ini, nilai kebencian adalah 2. Shen Tang mengangkat kepala dan melihat Shen Li sedang berjalan menuju arahnya. Rempah yang kamu minta untuk aku carikan. Lihat apakah ini yang kamu maksud. Shen Tang menunduk untuk memeriksa bumbu-bumbu. Namun, dia tidak menyadari tatapan orang di sebelahnya yang penuh keheranan. Shen Li tidak menyangka bahwa hanya setelah 2 hari tidak bertemu, betina ini. Jerawat di wajahnya bahkan hampir sembuh. Shen Tang berniat untuk memenuhi janjinya dan mengundangnya makan di rumah. Shen Li teringat sup daging yang hari itu benar-benar lezat, membuatnya tak bisa melupakan. Dia baru saja ingin mengangguk setuju ketika tiba-tiba menerima pemberitahuan darurat dari tim. Terpaksa pergi dengan tergesa-gesa. Ternyata, kepala kota telah mengeluarkan perintah pengumpulan. Karena beberapa tim yang dikirim dari kota sebelumnya terus berkomunikasi tanpa henti. Kepala kota akan membawa timnya sendiri untuk keluar dan menyelamatkan. Saat itu, sistem tiba-tiba mengeluarkan misi. Selamat, pemilik rumah telah memicu misi sampingan. Bergabung dengan pasukan untuk menuju area tercemar. Selesaikan misi untuk mendapatkan hadiah yang mengembalikan energi mental. Saat ini, sudah ada hampir 1000 pejuang basement yang bersiap di gerbang kota. Di dekat sana, terdapat kendaraan lapis baja dan pesawat tempur yang terparkir. Suasana tegang dan hikmat menyelimuti segala tempat. Setelah Shen Tang tiba, dia menemukan hanya ada 3 suami buas di tempat. Saat Raide melihat Shen Tang mendekat, ekspresi kebencian yang mendalam melintas di matanya.
Dia menggerutu dingin sebelum bangkit dan pergi dengan langkah besar. Di sampingnya ada seorang pria berambut perak. Shen Tang mengenali bahwa dia adalah suami buas ular, Sui Niu, yang merupakan pemilik asli. Dia bahkan tidak ingin meliriknya. Jika dibandingkan, hanya Shen Li yang sedikit lebih baik sikapnya terhadapnya. Melihat dia mendekat hanya membuatnya mengernyit. Beasmen lain yang hadir juga membicarakan dengan suara rendah. Tuan Putri hanya mengizinkan betina dengan kekuatan mental tingkat C ke atas untuk ikut. Setelah semua, pria beasmen yang bertempur lama di tempat tercemar sangat mudah menyebabkan kegelisahan mental. Dan hanya kekuatan mental betina yang bisa menenangkan. Tapi, bukankah Shen Tang sudah tidak memiliki kekuatan mental? Lalu kenapa dia datang di sini? Tuan Putri menatap Shen Tang dengan tatapan serius. Dia pun menegur agar dia cepat pergi, ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Saya bukan datang untuk mengacau. Saya ingin ikut berangkat. Jika tidak pergi, jangan salahkan saya jika memanggil orang untuk bertindak. Kami akan menuju ke daerah tercemar tingkat tinggi. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan mental. Jika ikut, hanya akan menjadi beban. Yang penting biarkan saya ikut. Jika ada bahaya, jangan pedulikan saya. Sambil berbicara, Shen Tang tidak peduli akan persetujuannya. Dia pun menandatangani surat jaminan kematian. Shen Li, Leit, dan Sui Niu semua terkejut melihat dia menandatangani surat jaminan kematian. Tuan Putri ini sangat takut mati. Kenapa dia harus datang ke sini hari ini? Setengah jam kemudian, rombongan mulai bergerak. Hanya ada belasan Tuan Putri yang datang. Mereka diberi 2 kendaraan lapis baja, dan Shen Tang juga ada di dalamnya. Orang terakhir yang naik mobil adalah Putri, SHYN. Padahal di seberang kursi masih ada tempat kosong. Dia harus mendekat ke Shen Tang dan menantangnya. Bisakah kamu memberi sedikit ruang? Tempat duduk sudah tidak cukup. Punggungmu yang besar bisa memakan tempat untuk 3 orang, membuat kami tidak punya tempat duduk. Ya, sangat menjengkelkan, seorang pengikut juga ikut setuju. Babi gemuk itu demi kita semua. Bisakah kamu pergi? Hahaha, usulan ini bagus, dengan cepat menimbulkan tawa di dalam kendaraan. Tetapi saat itu Shen Tang tiba-tiba berdiri dan membuat kelompok Tuan Putri terkejut. Dia melihat ke bawah pada Tuan Putri dari ras rubah yang berbicara sebelumnya. Bukankah kamu yang menyarankan aku untuk turun dari mobil? Dia memang sudah tampak jelek, daging di wajahnya bergetar membuatnya terlihat semakin menyeramkan. Ternyata dia berhasil menakut-nakuti Tuan Putri itu hingga wajahnya pucat. Dia dengan gagap menyatakan bahwa itu hanya omong kosong. Dengan dingin dia melihat orang-orang di dalam kendaraan lainnya. Pemilik sebelumnya yang tinggi dan gemuk memberikan tekanan yang terasa sangat kuat seperti bukit kecil di sini. Tuan Putri itu tampak seperti anak ayam yang lemah saat berada di dekatnya. Bahkan dalam hati SHYN pun muncul sedikit rasa takut. Jika monster jelek ini benar-benar marah. Dengan berat 3 atau 400 pound, satu pukulannya bisa membuat mereka terjatuh ke dalam lubang. Maka semua orang di dalam kendaraan pun menutup mulut mereka dengan patuh. Kendaraan perlahan-lahan memasuki zona tercemar. Pemandangan di luar juga perlahan berubah, udara dipenuhi kabut abu-abu yang tipis. Saat itulah suara sistem terdengar. Selamat, penghuni telah menyelesaikan misi sampingan menuju zona pencemaran 405. Pemulihan kekuatan mental telah aktif secara otomatis. Saat itu, sebuah geraman yang mengguncang hutan tiba-tiba terdengar tidak jauh dari sana. Terlihat sekelompok zombie sedang menyerang seekor macan kumbang yang terpisah. Dan macan kumbang itu seperti mesin pembunuh yang merobek zombie yang menyerangnya menjadi serpihan. Namun seiring berlanjutnya pertempuran, mentalnya semakin kacau. Saat itu, banyak tentara berkumpul ke arah sana. Beberapa anggota tim medis berpakaian putih juga segera berlari menuju macan kumbang. Namun, di mata macan kumbang itu muncul kilatan ganas. Dia tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan raungan kepada tim medis yang mendekat. Celaka, Xiao Jin telah kehilangan akal. Seseorang berteriak ketakutan. Lebih banyak makhluk buas melompat dari kendaraan lapis baja mencoba menaklukkan macan kumbang. Namun, menghadapi Xiao Jin yang dalam keadaan liar, mereka sama sekali tidak berdaya. Saat itu, suara pemberitahuan sistem terdengar di pikiran Shen Tang. Tuan rumah memicu misi sampingan. Membantu pria utama Xiao Jin melewati kegilaan mental. Hadiah tugas selesai adalah daftar penurunan berat badan. SHN Tang terkejut bahwa macan kumbang di luar adalah Xiao Jin. Dia tidak sempat berpikir lebih lama dan segera turun dari mobil. Melihat SHN Tang mendekat, Laide berteriak dengan suara keras. Kamu masih punya muka untuk muncul. Seandainya bukan karena kamu, Xiao Jin tidak akan menjadi seperti ini. SHN Tang merasa bingung, apa hubungannya dengan dia? Hanya dari mulut sistem dia mengetahuinya. Ork laki-laki yang bertarung di area terkontaminasi dalam waktu lama akan menyebabkan kerusuhan mental. Semakin lama waktu berlalu, semakin serius kekacauan mentalnya. Biasanya,
Hanya dengan penenangan mental dari pasangan dapat mengurangi nilai kemarahan. Namun SHN Tang tidak pernah memberikan penenangan mental kepada 5 suami buas. Ini yang mengakibatkan Xiao Jin kehilangan kendali dan menjadi binatang. Sang kota menatap macan kumbang yang terjebak dengan wajah sangat serius. Xiao Jin adalah seorang manusia setengah binatang tingkat es yang sangat kuat. Untuk menenangkannya secara mental, setidaknya diperlukan seorang wanita tingkat A. Shen Tang jelas-jelas adalah sampah yang kehilangan kekuatan mental. Putrinya, Xin, yang memiliki kekuatan mental terkuat di tempat itu pun hanya tingkat B. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah melakukan eutanasia secara paksa. Xin melihat niat sang penguasa dan cepat-cepat menangis untuk menghentikannya. Ayah, kau tidak bisa menyakiti Xiao Jin. Biarkan aku mencoba. Saya akan mencobanya. Xiao Jin adalah pria kesayangannya, dia tidak boleh mati. Si Jun percaya diri bahwa selama dia bisa berhasil menenangkan kekacauan mental Xiao Jin. Ketika pria itu sadar, dia pasti akan rela tunduk kepadanya. Shen Li dan yang lainnya pasti akan tertarik padanya dan menjadi pengikut setianya. Memikirkan gambaran itu membuat Xin sangat bersemangat. Mengambil sedikit risiko juga sepadan. Biarkan aku pergi. Kembalinya Shen Tang tiba-tiba membuat seluruh tempat menjadi sunyi. Xin mengejek, apa yang bisa kamu lakukan? Sampah? Sekarang hanya saya yang bisa menyelamatkannya. Sebaiknya kamu tetap di sana. Jangan bergerak dan jangan menghalangi urusanku. Shen Tang malas untuk menjelaskan lebih banyak. Dia langsung berjalan menuju macan kumbang hitam. Para suami buas dan wanita merasa heran. Tuan Putri juga mengerutkan dahi. Xin semakin marah dan terus menginjak-injak tanah. Sampah ini berani bilang dia menghalangi? Macan kumbang hitam hampir bangkit pada saat Shen Tang mendekat. Dia tiba-tiba bangkit dan menjatuhkannya ke tanah. Kerumunan seketika menjadi kacau. Sekarang Shen Tang pasti mati. Xin melihat keadaan itu dengan mata berkilau penuh kepuasan. Dia berharap macan kumbang itu segera menggigit leher Shen Tang. Namun, pada detik berikutnya, semua orang di sana menunjukkan ekspresi terkejut. Terlihat Shen Tang yang terjatuh di tanah memunculkan cahaya putih di telapak tangannya. Secara perlahan mengusir kabut hitam yang menyelimuti tubuh macan kumbang. Ini adalah kekuatan mental. Shen Li, Lei De, dan Sui Niu melihat cahaya putih yang muncul di telapak tangannya. Ekspresi wajah yang penuh kebencian atau seakan menonton dengan cepat menghilang. Saat ini, keinginan hidup Shen Tang mencapai puncaknya. Shen Tang meningkatkan aliran kekuatan mentalnya. Kabut hitam yang bersarang di tubuh macan kumbang semakin memudar. Setelah kabut hitam di tubuhnya sepenuhnya menghilang, macan kumbang itu juga kehilangan semua kekuatannya dan pingsan di tanah. Shen Tang sepertinya melihat macan kumbang itu menatapnya dalam-dalam sebelum pingsan. Juga tidak tahu apakah ia telah mendapatkan kembali akal sehatnya. Setelah dokter militer memeriksa keadaan tubuh macan kumbang, mereka sangat terkejut. Tingkat kegilaan Xiao Jin ternyata turun ke nilai normal. SHJN menatap Shen Tang dengan tatapan penuh kebencian. Bukankah kekuatan mentalnya telah hilang? Ini pasti tidak mungkin. Pasti ini adalah perbuatan seorang wanita dari bumi ini yang jelek sekali. Seorang wanita dari bumi ini baru saja bangkit dan mendengar suara siaran sistem di otaknya. Selamat, rasa suka terhadap tuan rumah Lader meningkat 15. Rasa suka terhadap Suyin dan meningkat 10. Rasa suka terhadap Shen Li melonjak dan sekarang sudah keluar dari rasa benci. Saat ini rasa sukanya adalah 10. Hadiah salep perbaikan kulit. Namun, seorang wanita dari bumi ini belum sempat merasa senang. Tiba-tiba semuanya gelap dan dia terjatuh. Shen Li yang paling dekat segera menangkapnya ke dalam pelukannya. Dia menoleh melihat dokter militer yang datang. Dia sedang apa? Suaranya diselingi oleh sedikit ketegangan yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita dari bumi ini. Kondisi tubuh sang betina terlalu buruk. Penggunaan kekuatan mental yang berlebihan menyebabkan tubuhnya lemas. Berikan suplemen nutrisi dan istirahat sebentar. Semuanya akan baik-baik saja. Sungguh bodoh yang berambisi tetapi tidak memiliki kemampuan. Sudah semua bilang padanya untuk makan lebih sedikit. Menggunakan sedikit tenaga mental saja sudah bisa pingsan, benar-benar lemah. Sudahlah, sedikit bicara, bawa dia ke ruang medis. Mengerutkan dahi dan berkata, kamu angkat dia ke sana ya. Sebesar ini, aku tidak bisa mengangkatnya. Setelah itu, Raide melangkah pergi. Sui Zhao melirik ringan pada Shen Tang yang pingsan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan langsung menghilang. Shen Li menggeram dan mengumpat pada keduanya. Mengangkat Shen Tang yang pingsan, langkahnya cepat menuju ruang medis. 1 jam kemudian, Tang perlahan bangun. Suara sistem terdengar tepat pada waktunya. Selamat, pemilik berhasil menyelesaikan tugas sampingan membantu karakter utama, Xiao Jin, melewati kegilaan mental. Hadiah 1 pil pengurang berat badan. Saat itu, seorang penjaga berlari mendekat.
Dia bilang, Tuan Kota memanggilnya untuk datang. Saat itu, Tuan Kota memegang sepotong batu kristal abu-abu di tangannya. Ini digunakan untuk menguji kekuatan mental wanita. Jika putri ini benar-benar memulihkan kekuatan mental tingkat S, itu adalah berita besar yang mengguncang seluruh negara. Perlu diketahui bahwa dalam sejarah kekaisaran, hanya ada 3 wanita dengan kekuatan mental tingkat S. Dan sekarang putri berada di tangannya. Tentu saja itu juga menjadi alat tawarnya. Jika dia memanfaatkan hal ini untuk mengancam kekaisaran, mungkin itu bisa membantunya keluar dari tempat pengasingan ini. Namun setelah Shen Tang menjalani tes, kekuatan mentalnya hanya menunjukkan tingkat C. Ini membuat sang kota pemimpin tampak tidak percaya. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan seorang Or tingkat S yang hampir hancur. Ini hanya bisa dilakukan oleh kekuatan mental tingkat S yang legendaris. Namun batu uji tidak akan salah. Akhirnya, dia hanya bisa menduga bahwa itu mungkin hanya cahaya terakhir sebelum Shen Tang kehilangan semua kekuatan mentalnya. Saat kota pemimpin berbalik pergi dengan ekspresi kecewa, Shen Tang juga bertanya dengan bingung kepada sistem. Bukankah kamu bilang kekuatan mental saya sudah pulih? Kenapa hanya ada tingkat? Mohon tuan rumah jangan percaya pada siapapun. Mengapa hanya ada tingkat? Para pelarian ini akan mengkhianatimu demi kepentingan mereka. Aku baru saja mengubah hasil tes mental. Selain itu, tuan rumah sebenarnya belum sepenuhnya pulih dari tenaga mental. Karena tenaga mental tuan rumah mengalami kerusakan yang tidak normal. Dibutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Chen Tang tiba-tiba menyadari. Memang lebih baik jika makhluk tidak tahu tentang hal ini untuk sementara waktu. Segera setelah itu, Shen Tang kembali ke tenda miliknya dan mengonsumsi pil penurun berat badan. Setelah tubuh mengeluarkan minyak, dia mandi lagi. Selamat kepada host yang telah menurunkan berat badan sebanyak 41 pon. Shen Tang cukup puas dengan kemajuan saat ini. Beratnya 239 pon. Setelah menyelesaikan beberapa tugas lagi dan mengonsumsi beberapa pil penurun berat badan, sekarang sudah hampir mencapai berat badan normal. Namun, saat dia menoleh, dia melihat Laide bersandar di depan pohon tidak jauh dari tenda. Dia segera berlari mendekat dan bertanya, "Kenapa kamu datang kemari?" "Malam ini saya yang patroli. Sekalian saya datang ke sini untuk melihat apakah kamu masih hidup." Sudut mulut Shen Tang bergetar. Ikan ini benar-benar berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Shen Tang tiba-tiba teringat tentang dia dan selingkuhannya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum sinis. "Bukankah sebelumnya kamu berteriak ingin bercerai dariku? Apakah hari ini sudah dipikirkan dengan jelas? Ingin mencari tempat sepi untuk berlutut padaku." Laide tertawa sinis dan tidak marah. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah bangkit dan mencengkeram dagunya. "Bagaimana saya bisa menemukan bahwa kamu tiba-tiba menjadi kurus?" Dia menatapnya dengan seksama. Memastikan bahwa dia tidak salah, wanita gemuk ini memang sudah kurus. Kulitnya juga menjadi kencang dan halus. Laide tidak dapat bahwa dia memang merasa sedikit penasaran dengan wanita gemuk ini. Karena terlalu dekat, Shen Tang bisa mencium aroma segar lautan dari tubuh pemuda itu. Ini membuatnya sedikit pusing dan bingung. Orang ini biasanya bahkan merasa jijik untuk melihatnya. Hari ini dia bahkan secara sukarela menyentuhnya. Dan bahkan ada sedikit perasaan menggoda. Shen Tang segera menepuk tangannya. Lalu dia pergi seperti melarikan diri. "Selamat," tingkat ketertarikan Laide meningkat 20. Mendengar suara pengumuman sistem, sudut bibir Shen Tang sedikit bergetar. Ikan manusia ini benar-benar terobsesi dengan wajah. Hal besar seperti kebangkitan kekuatan mentalnya hanya menambah 15. Sedikit perubahan pada penampilannya langsung menambah 20. Dia menghapus wajahnya dan berniat untuk mengunjungi Xiao Jin untuk melihat bagaimana keadaannya. Tak disangka, di tengah jalan dia bertemu dengan Shen Li. Pandangan Shen Li jatuh ke arahnya. Di dalam matanya juga muncul sedikit keterkejutannya. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, dia memberikan kepadanya sebuah batu kristal berwarna putih susu. "Apa ini?" Shen Tang tidak menyangka Shen Li akan memberinya hadiah. Sepertinya dia datang khusus untuk mencarinya. Suara Shen Li tidak menunjukkan perubahan. "Setelah kamu mengonsumsinya, kamu akan tahu. Sebenarnya barang ini memang ditujukan untukmu. Hanya saja sebelumnya." Sambil berbicara, dia melirik Shen Tang. Tidak melanjutkan pembicaraannya. Shen Tang mengerti apa maksudnya. Pemilik asalnya menghamburkan tanpa batas. Memberikan barang bagus kepadanya. Keesokan harinya bisa menjadi tebusan kasino. Dari pengumuman sistem, diketahui. Batu kristal putih ini digunakan untuk menyuburkan kekuatan mental. Ini adalah barang yang langka dan bagus. Setelah Shen Tang menelan batu kristal itu dengan sekali suap, batu kristal itu seketika berubah menjadi aliran hangat. Melebur ke seluruh anggota tubuh. Kekuatan mentalnya berubah dari 1 menjadi 5.
Peningkatannya tidak terlalu signifikan, tapi bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Dia belum sempat mengucapkan terima kasih. Namun Shenli lebih dulu bertanya, "Kekuatan mentalmu pulih kapan? Kenapa kamu tidak pernah mengatakan hal ini kepada kami?" Shen Ye memberikan alasan seadanya. Dalam 2 hari ini, dia merasakan sesuatu secara samar. Tak disangka, ternyata pulih juga. Namun hanya tingkat C, mungkin hanya kondisi membaik sementara sebelum kematian. Shenli mendengar tentang pengujian yang dilakukannya. Tapi setidaknya lebih baik daripada sebelumnya. Dia menatap wajah Shen Tang. Tiba-tiba dia menyadari bahwa jerawatnya hampir hilang. Dia terlihat lebih menyenangkan untuk dilihat. "Aku tidak menyangka kamu akan secara aktif tampil untuk menyelamatkan Xiao Jin hari ini. Batu kristal ini adalah ungkapan terima kasihku untukmu. Artinya adalah agar tidak berpikir terlalu banyak. Kalian adalah suami-suamiku. Untuk memberikan penghiburan spiritual kepada kalian. Ini memang seharusnya aku lakukan." Mendengar kata-kata itu, Shenli langsung terkejut. Selama beberapa hari ini, dia selalu memperhatikan perubahan Shen Tang. Apa mungkin betina jahat ini benar-benar berubah? Saat dia merenung, Shen Tang kemudian melontarkan satu pernyataan lagi. "Meskipun aku bisa membantu kalian menghibur kekuatan mental, tapi aku tidak akan membantu tanpa imbalan. Kalian harus menyerahkan semua poin dari pembunuhan makhluk terkontaminasi kepada saya." Setelah mengucapkan itu, Shenli menunjukkan sedikit ejekan di matanya. Dalam hati dia berpikir, ternyata benar. Dia sudah tahu bahwa betina ini sudah merencanakan sesuatu. Melihat ekspresi Shenli yang seolah menghadapi musuh besar, dia cepat-cepat menjelaskan. "Tenang saja, aku tidak akan menggunakan poin kalian untuk berjudi. Aku hanya ingin membawa kalian segera pergi dari tempat berhantu ini. Semua betina di kota ini adalah penjahat yang pernah berbuat kesalahan. Mereka ingin meninggalkan tempat rusak ini. Maka mereka harus mengumpulkan cukup poin penebusan dosa. Biasanya, poin para suami dihitung dalam akun betina. Tapi Shenli dan yang lainnya sudah melakukan ini 3 bulan yang lalu. Mengakhiri penghubungan akun dengan pemilik asal 3 bulan yang lalu. Jadi, jika Shen Tang ingin meninggalkan sini, dia harus membuat para suami menghubungkan kembali akun mereka dengan dirinya. Namun, Shenli menolak dengan tegas. "Jangan sekali-sekali memikirkannya. Kau pikir aku akan percaya padamu lagi?" Setelah ditolak, Shen Tang juga tidak terkejut. Lagi pula, reputasi pemilik asal yang buruk sudah sangat dikenal. Lagi pula, masih ada banyak waktu, tidak perlu terburu-buru. Sementara itu, di rumah sakit darurat di camp, Xiao Jin terbangun dengan kepala yang sangat sakit. Dia sendiri mengira dia pasti akan mati kali ini. Bahkan jika dia tidak mati karena kegagalan mental, dia juga pasti akan ditembak mati oleh militer. Tapi dia tidak menyangka bahwa wanita gemuk itu, Shen Tang, ternyata memberikan penghiburan spiritual padanya. Tapi bukankah dia sudah kehilangan kekuatan spiritualnya? Apakah mungkin kekuatan spiritualnya telah pulih? Jujur saja, sebelumnya dia juga menggunakan obat penekan untuk menahan kegilaan mental. Bagaimanapun, Shen Tang sebelumnya selalu malas memberikan penghiburan mental kepada 5 suami binatang mereka. Ini adalah pertama kalinya merasakan penghiburan spiritual. Rasanya sangat nyaman sampai kulit kepala kesemutan. Bahkan lebih menyenangkan daripada saat melakukan hal itu. Tapi saat teringat wajah Shen Tang yang jelek dan gemuk, wajahnya tiba-tiba berubah lagi. Menjadi sangat jelek seperti baru saja memakan kotoran. Di sisi lain, sistem tiba-tiba mengeluarkan notifikasi. Tingkat ketertarikan host Xiao Jin telah diperbarui. Saat ini sudah keluar dari tahap kegelapan. Nilai kebencian sekarang adalah 90. Dia tidak akan memiliki niat membunuh terhadap host lagi. Hadiah 1 botol insektisida. Insektisida itu untuk apa? Shen Tang berpikir, dia juga tidak merawat bunga atau tanaman sayur. Namun, dia juga tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, Xiao Jin pasti tidak akan menyerangnya sekarang. Dia langsung berjalan masuk ke ruang perawatan. Xiao Jin melihat Shen Tang tersenyum kecil. "Kau masih punya keberanian untuk datang ke depanku? Bagaimanapun, aku adalah penyelamatmu. Kau tidak mungkin benar-benar membunuhku, kan?" Mendengar itu, pria itu mendengus dingin tanpa berterima kasih. "Wajahmu ini semakin tidak berharga. Jangan lupa siapa yang memberiku obat itu. Masalah ini, bahkan jika Shen Tang melompat ke Sungai Kuning, juga tidak bisa dibersihkan. Masalah buruk yang pernah dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Dia hanya bisa mengakuinya. Hari itu, aku terlalu impulsif. Maaf. Aku janji, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan." Xiao Jin mengernyitkan dahi dan menatapnya. Wanita gemuk ini bahkan bisa meminta maaf. Ini benar-benar seperti matahari terbit dari arah barat. Seketika dia mengulurkan tangan dan mencengkeram dagunya dengan erat.
Baru saja ingin mengeluarkan beberapa ejekan. Namun tiba-tiba dia menyadari bahwa wanita gemuk ini terlihat tidak seperti yang dia ingat. Dia memegang dagu Shen Tang sambil mengamati dengan seksama. Dia merasa wajah ini sepertinya tidak begitu jelek. Dan aku kehilangan banyak berat badan. Lepaskan aku. Diteliti oleh tatapan agresif pria itu. Shen Tang merasa kehormatannya terhina. Dia membuka mulutnya dan menggigit dengan keras di bagian telapak tangannya. Bodoh, wanita gemuk, kau gila. Xiao Jin yang kesakitan segera melepaskan tangannya. Shen Tang memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari kembali ke arah pintu. Namun, pada detik berikutnya, Xiao Jin muncul di depannya dan menghalangi jalan. Wajahnya kelam, dia kembali mencengkeram lehernya. Kekuatan yang besar hampir menghancurkan tulangnya. Shen Tang semakin panik dengan mata yang lebar. Bukankah Xiao Jin sudah keluar dari kegelapan? Apakah dia masih ingin membalas dendam kemudian? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Menyakiti wanita itu adalah tindakan kriminal. Tenang saja, meskipun kamu sedikit jelek. Tapi kamu masih cukup berguna. Bisa disimpan dulu, tidak perlu dibunuh. Dada Shen Tang bergetar hebat karena marah. Saya adalah penguasa baik hatimu. Kau berani memperlakukan aku seperti ini? Xiao Jin tersenyum jahat. Hanya dengan itu, kau ingin menjinakkan aku? Sambil berbicara, dia langsung berpindah ke sebuah lereng di samping. Tubuh Chen Tang tergantung di udara. Selama Xiao Jin melepaskan tangannya, dia akan jatuh ke tanah. Chen Tang berteriak ketakutan. Dia berpegangan erat pada lengan Xiao Jin. Tubuhnya yang gemuk dan berminyak berusaha menempel padanya. Dahi Xiao Jin bergetar ringan karena jijik. Dia menggertakkan gigi dan berteriak, cepat lepas tangan. Tapi Shen Tang seperti gurita, tidak bisa dilepaskan. Saat kedua orang itu cemas, Xiao Jin tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap ke depan. Sebuah sinar dingin melintas di dalam matanya. Dia segera mundur dan melepaskan tangannya yang mencengkeram leher Shen Tang. Shen Tang yang terbebas dari ikatan segera berlari kembali. Namun, di detik berikutnya, dia ditarik lagi oleh Xiao Jin. Panggilanku, perempuan gemuk, diamlah. Jika tidak ingin mati, jangan berlarian sembarangan. Sementara itu, di atas kepalanya muncul macan hitam. Dan telinganya waspada mencari suara di sekitar. Shen Tang langsung menahan napas. Dia berpikir, jangan-jangan ada polutan yang mendekat. Sesuatu yang bisa membuat Xiao Jin merasa terancam pasti bukan hal sepele. Maka Shen Tang dengan hati-hati menggerakkan tubuhnya yang gemuk. Mendekati dirinya. Xiao Jin menyadari gerakan kecilnya. Seketika itu dia merasa jijik. Jauhkan dirimu dariku. Jika tidak, aku akan melemparmu keluar untuk memberi makan polutan. Shen Tang tidak bisa menahan untuk menggulung matanya. Tapi dia juga takut pria anjing ini benar-benar akan melemparkannya keluar. Jadi dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya mundur. Tidak disangka, Xiao Jin menjadi semakin tidak sabar. Apakah kamu bodoh? Cepat kembali. Jauh dari saya seperti itu. Apakah kamu ingin menjadi makanan bagi makhluk terkontaminasi? Bukankah kamu yang menyuruhku menjauh darimu? Memang sulit dilayani. Shen Tang mendeng murmura pelan. Lalu dia menjaga jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Segera setelah itu, dari jauh hutan tiba-tiba muncul banyak mata merah yang berkilau. Diikuti dengan gelombang mayat hidup yang menyebar. Mayat dan kawanan serangga yang bermutasi berlari ke arah mereka. Melihat keadaan tersebut, Xiao Jin cepat-cepat mengeluarkan pistol dan menembakkan peluru sinyal. Para orc yang sedang beristirahat pun terbangun. Mereka semua keluar dari tenda, bersenjata lengkap dan siap bertarung. Hanya dalam sekejap, kawanan zombie telah. Perkemahan terkurung rapat, tidak ada jalan keluar. Xiao Jin melihat ini dan segera menerobos ke depan. Shen Li dan beberapa orang lainnya juga cepat terlibat dalam pertempuran. Namun jumlah makhluk ini terlalu banyak. Beberapa dari serangga mutasi yang lolos menyerang garis pertahanan dan masuk ke perkemahan. Shen Tang tidak bisa menemukan tempat berlindung yang tepat dalam sekejap. Dalam keadaan darurat, dia memanjat ke arah pohon besar di sampingnya. Serangga mutasi semakin mendekat padanya. Shen Tang memutar tubuh gemuknya. Dia berusaha keras untuk memanjat pohon. Pemandangan terlihat konyol dan lucu. Untungnya, saat ini perkemahan sedang diserang musuh. Tidak ada yang melihat ke arahnya lagi. Shen Tang memegang batang pohon yang kasar dengan kedua tangannya. Dia benar-benar berusaha keras untuk memanjatnya. Syukurlah pemilik sebelumnya adalah manusia serigala ras kucing. Dia memiliki sedikit bakat dalam memanjat pohon. Ketika dia sampai di puncak pohon, dia terengah-engah berbaring di atas batang pohon yang kuat. Hanya menatap ke bawah. Dia hampir terjatuh karena ketakutan. Kenapa ini begitu tinggi? Diperkirakan tingginya sekitar 3-40 meter. Dia sulit percaya. Ini adalah hasil usahanya sendiri untuk memanjat.
Shen Tang ingin menangis tanpa air mata. Dia punya bukti ketakutan akan ketinggian, bagaimana dia bisa turun nanti? Saat ini Shen Tang tidak menyadari ada seekor ular yang perlahan-lahan merayap di batang pohon. Begitu memasuki jarak serang, ular yang terdistorsi membuka mulut lebar dan meluncur ke arah Shen Tang. Tapi di detik berikutnya seekor ular putih yang jauh lebih besar muncul. Dengan satu gigit, ular tersebut menelan ular yang terdistorsi. Shen Tang mendengar suara dan berbalik, menghadapi ular putih di belakangnya. Dia hampir jatuh dari pohon karena ketakutan. Sui Yinzhou melihat ketakutan di mata betina. Kepala ular itu melintas dengan sedikit ejekan. Ini benar-benar mengejutkan. Bahkan tidak bisa melihat apakah dia adalah manusia binatang atau bukan. Shen Tang hanya menyadari setelah peringatan dari sistem. Ini adalah pasangan ular miliknya, Sui Yinzhou. Tadi ada ular bermutasi yang mencoba menyerangnya. Kemudian diserang oleh Sui Yinzhou. Shen Tang akhirnya bisa menghela napas lega. Ternyata kau ya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Pandangan Sui Yinzhou tertuju pada Shen Tang. Tubuhnya yang mengkerut karena ketakutan. Semakin terlihat gemuk dan jelek. Jangan menganggap terlalu serius. Aku bukan menyelamatkanmu. Ketika Shen Tang ingin berbicara lagi, ular putih itu sudah meluncur turun melalui batang pohon. Menghilang di kegelapan malam. Shen Tang menunduk dan terus mengamati perkembangan medan perang. Zombie-zombie sudah semuanya dibersihkan oleh Shen Li dan yang lainnya. Hanya tersisa kelompok serangga bermutasi yang menyusahkan ini. Saat itu Shen Tang tiba-tiba teringat pada botol insektisida yang diberikan oleh sistem. Serangga yang kau maksud pasti bukan serangga ini kan? Betul sekali. Insektisida efisien yang diproduksi oleh sistem bisa membersihkan ras serangga bermutasi di atas 96 di akhir zaman. Mohon tuan rumah menggunakan dengan hati-hati. Shen Tang merasa sedikit gelisah. Namun segera sinar di matanya kembali berkilau dalam pemikiran. Sifat manusia adalah egois. Sebagian besar or ini adalah penjahat yang sangat jahat. Dan kini hanya dirinya yang memiliki sebotol insektisida ini. Sebaiknya digunakan sebagai kartu perlindungan diri. Kecuali dalam keadaan darurat, sebaiknya tidak dikeluarkan. Dan pada saat itu, dia tiba-tiba terkejut dan membelalak. Tampak di medan perang muncul sosok berwarna merah api. Itu adalah Shen Li yang berubah menjadi bentuk aslinya. Seekor rubah merah cantik yang seluruh tubuhnya seperti api. Dipenuhi dengan rasa misterius dan anggun. Tidak cocok dengan segala sesuatu di sekelilingnya. Semua orc dan betina yang hadir terpana. Dan kawanan serangga seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka semua melarikan diri. Rubah merah itu melangkah dengan langkah anggun dan cantik. Mengeluarkan seberkas api dari pusatnya. Membakar habis semua serangga mutasi dan telurnya. Semangat kawanan binatang juga langsung meningkat. Dengan semangat yang membara, mereka berhasil mengusir kawanan serangga. Pada saat itu, Xiao Jin juga kembali. Dia membawa sekelompok daging yang berlumuran darah dan melemparkannya ke tanah. Lalu dia menyulut api untuk membakar mayat hingga habis. Inilah penyebab kekacauan ini, serangga mutasi tingkat S. Hanya dengan membunuhnya secara total, kawanan serangga baru akan berhenti berkembang biak. Saat itu, Xin mendekat. Dengan mata penuh kekaguman memandang Xiao Jin. Kakak Xiao Jin sangat hebat. Jika bukan karena kamu dan Shen Li hari ini, mungkin kita tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Xiao Jin melihat wajahnya yang menyenangkan. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Tidak perlu memuji. Saya tidak suka mendengarnya. Lebih baik kamu peduli pada suamimu daripada peduli padaku. Setelah berkata demikian, dia pun berbalik dan pergi. Namun, tepat saat dia berjalan ke bawah sebuah pohon, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namanya dengan panik. Xiao Jin melihat ke arah puncak pohon mengikuti suara. Ketika melihat Shen Tang di atas pohon, sudut mulutnya bergetar. Astaga, bagaimana si gemuk mati ini bisa memanjat setinggi itu? Sementara itu, dia merasa agak tidak percaya. Bagaimana si gemuk seberat 300 kg ini bisa memanjat ke atas? Shen Tang mendengus pelan dengan ekspresi sesak. Kamu kira aku ingin memanjat setinggi ini? Jika aku tidak bersembunyi di sini, serangga-serangga itu sudah memakan habis diriku. Xiao Jin mendesak dengan suara dingin. Segera turun. Dalam sekejap, rombongan akan berangkat. Tidak ada waktu untuk menunggu kamu. Shen Tang melihat ke bawah dan hampir pingsan. Suaranya bergetar. Tidak, aku takut ketinggian. Xiao Jin melihat penampilannya yang ketakutan. Mengulurkan kedua tangan dan menunjukkan senyum jahat. Tutup matamu dan lompatlah. Saat itu, beberapa pelayan binatang Shen Li juga datang. Melihat itu, sudut mulut Shen Tang bergetar. Dia tahu pria jahat ini sengaja menggodanya. Lompat dari ketinggian ini. Jika tidak bisa menangkapnya, dia bisa mati. Saat itu,
Beberapa pengawal binatang Shenli juga datang. Melihat Shentang di atas pohon yang begitu tinggi, mereka menoleh dan menatap Xiao Jin. Aku pikir dia sedang menggoda Shentang. Xiao Jin mengeluarkan suara tawa dingin. Jangan lihat aku seperti itu. Dia sendiri yang bodoh mendaki dan tidak bisa turun. Setelah ucapan itu, 3 orang Sui Yinzhou tampak terkejut. Bagaimana wanita gemuk ini bisa mendaki? Tapi sekarang bukan waktu untuk memperdebatkan hal-hal itu. Menyelamatkan dia dulu yang lebih penting. Tidak mungkin kita benar-benar melemparkannya dan biarkan dia mati. Shenli menarik datang sebuah matras tebal. Dia memberi isyarat kepada Shentang untuk melompat. Namun, Shentang melihat jarak 30 meter ini. Meskipun ada matras, dia tetap tidak berani melompat. Keributan di sini menarik perhatian banyak orang Beast. Ketika melihat Shentang dalam keadaan memalukan ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Laide merasa sangat malu. Dia dengan marah menyatakan, "Ayo Shentang, cepat lompat turun. Jangan buat dirimu semakin memalukan." Xiyin melihat adegan lucu ini. Ada sinar ejekan di matanya. Kemudian dia melihat ke arah Laide dan yang lainnya. Dengan senyum yang penuh pengertian. "Tuanku Laide, saya punya suami Beast yang merupakan orang Beast terbang. Kalau tidak, biarkan dia berubah menjadi bentuk Beast. Ayo bawa Shentang turun." Laide meliriknya dengan kesal. "Orang ini siapa? Kenapa datang untuk meramaikan?" Xiao Jin dan yang lainnya bahkan malas memberikan satu tatapan padanya. Xiyin melihat bahwa tak seorang pun memperhatikannya. Merasa sangat malu. Dia dengan marah menatap sosok gemuk di atas pohon itu. Sangat ingin Shentang jatuh dari pohon dan mati seketika. Saat itu, Sui Yinzhou tiba-tiba berkata, "Shentang, ada sesuatu di belakangmu." Begitu kata-katanya diucapkan, Shentang langsung berteriak. Dia mengira di belakangnya ada ular lagi. Terkejut hingga kakinya tergelincir. Dia langsung jatuh dari pohon. Beratnya 2 hingga 300 jin jatuh dari ketinggian. Bahkan bantalan penyangga pun tertekan dan membuat lubang besar. Namun, tidak ada satu orang pun dari kerumunan yang merasa kasihan padanya. Mereka semua mengolok-olok seolah-olah melihat seorang badut. Shenli juga mengernyitkan dahi dengan rasa tidak suka. Namun, dia tetap melangkah maju dan bertanya dengan lembut, "Apa kamu baik-baik saja?" Shentang menggelengkan kepala dengan ketakutan di hatinya. Dia melihat ke arah pohon. Tidak ada apa-apa sama sekali. Dia langsung menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia kemudian menatap Sui Yinzhou dengan marah. Sedangkan Sui Yinzhou hanya melirik dengan acuh tak acuh. Dia menoleh dan langsung pergi. Wajah cantik Xiyin muncul sedikit rasa iri. Xiao Jin dan yang lainnya menghindari Chen Tang. Mereka berharap dia mati agar bisa terbebas, bukan? Tapi sekarang suasana keluarga ini terasa berbeda dari sebelumnya. Semua salah Chen Tang, wanita gemuk yang mengganggu ini. Dia pasti harus mencari kesempatan untuk menghilangkan Chen Tang. Di tempat yang penuh dengan krisis seperti ini, adalah yang paling cocok untuk munculnya kecelakaan. Dalam perjalanan pulang Xiao Jin, wajah Shen Tang terus muncul dalam pikirannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak seburuk dulu membenci Shen Tang. Dia harus mengakui. Jika bukan karena Shen Tang bertindak cepat kali ini, yang memberikan penghiburan spiritual padanya, dia mungkin sudah mengorbankan diri untuk negara. Selamat kepada subjek Xiao Jin, tingkat ketertarikan bertambah 20. Shen Tang baru saja kembali ke kamarnya. Ketika mendengar suara pengumuman dari sistem, segera kemudian suara sistem terdengar lagi. Saat ini memberikan misi sampingan untuk subjek. Setidaknya untuk satu tokoh utama laki-laki melakukan penghiburan mental. Poin penebusan dosa hadiah penenang, 1 pil penurun berat badan. Tugas terbatas waktu hingga sebelum jam 12 malam ini. Shen Tang mengernyitkan dahi, waktu ternyata begitu mendesak. Xiao Jin dan Sui Yinzhou memiliki tingkat kebencian yang terlalu tinggi terhadapnya. Takutnya mereka tidak akan mengizinkannya mendekat. Laide, pria ini, berbicara tajam dan sangat pilih-pilih. Setelah berpikir matang-matang, dia memutuskan untuk mencari kakak rubahnya. Shen Tang memintanya untuk membantu menentukan posisi Shen Li. Namun, dia malah berjalan sejauh 1,5 km dari gua, ke tempat tersembunyi di luar gunung. Malam-malam masih berlari sejauh ini. Shen Tang tidak berpikir terlalu banyak. Segera bergegas ke sana. Baru saja sampai di depan gua, dia sudah mendengar suara desahan yang menggugah imajinasi. Wajah Shen Tang seketika menjadi merah. Dia juga tidak tahu apakah harus masuk atau tidak. Khawatir akan menemui momen yang canggung. Hanya setelah petunjuk dari sistem dia baru mengetahui. Shen Li mengalami kegilaan mental karena terobosan dalam tingkatannya. Shen Tang berdiri di pintu gua ragu-ragu sejenak sebelum masuk. Terlihat di dalam gua yang gelap, Shen Li sedang bersandar di dinding. Wajahnya yang tampan memerah secara tidak normal. Namun ekspresinya menahan rasa sakit.
Keringatnya hampir membasahi pakaiannya. Di belakangnya terlihat ekor berbulu merah menyala. Dan kondisi setengah binatang ini adalah tanda-tanda kehilangan kendali. Ketika dia mendengar suara langkah kaki dari pintu gua, dalam sekejap dia cepat menarik pistolnya dan bersiap untuk menembak. Shenli adalah aku. Suara hati-hati Shen Tang terdengar. Shenli terkejut sejenak setelah melihat siapa yang datang. Mengapa betina ini datang ke sini? Shen Tang dengan cemas memindai wajah Shenli yang kemerahan. Keadaan pria itu lebih parah daripada yang dibayangkan. Dan kenapa ini terasa seperti masa birahi? Tuan rumah benar-benar menebak dengan tepat. Saat orc berada dalam kegilaan mental dan memasuki masa birahi suku binatang sangat mirip. Saat ini adalah waktu ketika dia paling lemah secara fisik dan mental. Tuan rumah, semangat untuk mengalahkannya. Sudut bibir Shen Tang bergetar. Masa birahi bukan berarti menerima siapa saja. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Satu lagi Xiao Jin. Tiba-tiba Shenli berbicara dengan suara serak dan dingin. Siapa yang memintamu datang ke sini? Shen Tang menelan ludahnya dan mencoba bertanya. Saya hanya ingin datang untuk memberikan penghiburan mental padamu. Namun, kata-katanya belum selesai. Dalam sekejap, dia telah dikuasai oleh Shenli yang tiba-tiba mencengkeram lehernya. Matanya yang ramping bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Shen Tang merasa sangat tertekan dan ketakutan. Saya tahu kamu membenciku. Jika kamu tidak ingin saya memberikan penghiburan mental, ya sudah. Ini semua karena aku bodoh datang untuk melakukan ini. Shen Tang merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Kenapa ini berbeda dengan situasi masa subur yang dikatakan sistem? Ini terlalu menakutkan, kan? Shenli mengerutkan bibirnya dengan tegang. Kekuatan di telapak tangannya sedikit berkurang. Hal hari ini tidak boleh dibicarakan kepada orang lain. Sinar dingin di matanya masih terasa menakutkan. Seolah-olah hanya karena betina di depannya salah bicara. Dia akan segera menyelesaikan masalah itu dengan membuang tubuhnya ke hutan. Shen Tang mengangguk dengan cepat. Dia tahu orang ini bersembunyi sejauh ini. Mungkin dia tidak ingin orang lain melihat dirinya yang sekarang. Shenli ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi saat ini dia tampaknya telah kehilangan semua tenaga. Setelah mengeluarkan suara mengerang yang menyakitkan, dia pun terjatuh ke tanah dengan berat. Shen Tang memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, baru saja sampai di mulut gua. Suara serak pria itu terdengar kembali dari belakang. Shen Tang segera berbalik dan berjalan kembali ke sampingnya. Dengan wajah yang penuh rasa tidak adil dan mempertahankan argumen. Bukankah kau menyuruhku pergi? Shenli merasakan kekuatan di dalam dirinya semakin tidak terkendali. Dia pun membiarkan matanya tertutup dan menyerah. Penghiburan mental dimulai. Mendapatkan persetujuannya. Shen Tang juga tidak sabar untuk memanggang. Pandangannya tak bisa ditahan tertuju pada laki-laki itu. Di wajah tampan dan tanpa celah itu. Saat ini dia memancarkan pesona mematikan yang menawan. Dia benar-benar seperti rubah yang dalam legenda membawa malapetaka. Ekor harimau yang berbulu lembut itu bergerak pelan. Kadang-kadang menyapu betis dan pergelangan kakinya. Shen Tang merasa tidak sabar. Dengan pura-pura, dia menyentuh perasaan berbulu itu. Benar-benar membuat orang terpesona. Tak disangka, sedikit kelakuan ini juga ditemukan oleh Shenli. Dia membuka matanya seketika. Kamu sedang melakukan apa? Shen Tang dengan cepat tersenyum dan mengatakan bahwa tangannya meleset. Selanjutnya, Shen Tang juga tidak berani melakukan tindakan yang melanggar aturan lagi. Menginvestasikan seluruh jiwa dan raga ke dalam penghiburan spiritual. Cahaya putih yang terpancar dari telapak tangan perlahan mengusir kabut hitam di tubuh Shenli. Seiring dengan semakin berkurangnya kabut hitam, pria itu juga secara bertahap terjerumus ke dalam tidur. Pada saat itu, suara sistem terdengar. Selamat kepada pemilik tugas, telah menyelesaikan misi sampingan. Hadiah berupa 1 pil penurun berat badan. Chen Tang melirik Shenli yang sedang tidur di tanah. Mengira bahwa dia seharusnya segera bangun. Jadi dia tidak lagi mengurusi dan segera pergi kembali. Saat mandi malam, dia pertama-tama meminum pil penurun berat badan. Lalu menggunakan krim perawatan kulit sekali lagi. 10 menit kemudian, dia melihat diri sendiri di cermin. Jerawat di wajahnya telah sepenuhnya menghilang. Bahkan bekas jerawat pun tidak tersisa. Kulitnya terlihat halus dan bersih. Berat badannya juga turun hingga 190 jin. Meskipun secara kasat mata masih terlihat gemuk. Tapi setidaknya sekarang sudah ada pinggang. Shen Tang sangat puas dengan keadaan saat ini. Dia membentangkan tubuhnya dan dengan senang hati berbaring di tempat tidur untuk tidur. Keesokan harinya, sang wali kota mengumpulkan semua orang untuk mengadakan sebuah pertemuan. Dia meminta mereka untuk melanjutkan dan menyelesaikan misi pencarian dan penyelamatan. Sebelumnya, dia mengirim Xiao Jin dan Lu Xiao dengan sekelompok pasukan elit untuk menyelidiki area yang terkontaminasi. Namun,
Mereka tidak menyangka akan diserang oleh makhluk mutasi yang kuat. Saat ini, hanya Xiao Jin yang ditemukan. Tim lainnya masih belum memberikan kabar. Para betina juga telah diberi tugas. Di dalam pasukan terdapat banyak orc yang belum memiliki pasangan. Para betina perlu bersatu untuk para jantan yang lajang ini. Melakukan penghiburan spiritual sebelum pertempuran. Chen Tang memulihkan kekuatan mental level C-nya. Tentu saja, dia juga diberikan tugas ini. Setelah dia tiba di alun-alun sementara, tatapan orang-orang di sekitarnya perlahan berubah. Apakah ini Shen Tang? Ya Tuhan, kenapa rasanya dia semakin tampan belakangan ini? Iya, jerawat di wajahnya sudah hilang semua. Kulitnya terlihat kencang dan halus. Iya, sungguh aneh. Ketika saya melihatnya kemarin, saya masih merasa pinggangnya sebesar ember. Baru 1 malam berlalu. Shen Tang mendengarkan suara orang-orang di sekitarnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat, suasana hati sangat baik. Tapi pada saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyentuh bokongnya. Shen Tang segera berbalik untuk melihat. Dia melihat di belakangnya berdiri beberapa orc berusia sekitar 40 hingga 50-an. Orang-orang ini adalah lelaki lajang yang tidak bisa menemukan betina. Perasaan sial dan mual muncul dalam hati Chen Tang. Tapi dia juga tidak berani sembarangan mencurigai orang lain. Suhanya tidak sengaja terpesona. Maka dia juga tidak bersuara. Orc jantan Parubaya, Yan Lai, melihat Shen Tang. Dia tidak mencurigai dirinya sendiri. Kemudian tatapannya menjadi semakin genit. Dia baru saja ingin meraih dan menyentuh lagi. Shen Tang langsung berbalik dengan cepat. Dan menarik tangannya yang belum sempat ditarik kembali. Berteriak sekuat tenaga. Ada orang. Seseorang sedang mengganggu betina. Mendengar kata-kata itu, orang-orang pun menoleh. Apa yang terjadi? Ternyata ada seseorang yang mengganggu betina. Yan Lai dipanggil oleh Chen Tang. Langsung saja marah dan malu. Jangan sembarangan mencemarkan nama baik orang. Siapa yang melihat saya mengganggu kamu? Shen Tang membalas dengan suara marah. Dengan begitu banyak orang di sini. Kenapa saya harus menyerang kamu secara pribadi? Namun, pria dewasa itu justru membalas dengan tuduhan. Siapa yang mau melihat kamu dengan tubuh sekuat itu? Saya bilang, kamu pasti ingin pasangan jantan. Datang untuk menggoda saya dengan sengaja. Ada beberapa jantan dewasa seumuran juga. Mereka juga datang untuk berpihak dan berpura-pura. Ya, bahkan jika diberikan secara gratis, saya tidak mau yang gemuk dan jelek itu. Suami hewanmu saja tidak mau melayanimu. Jadi, kamu pasti ingin menggunakan cara ini. Cara untuk menarik perhatian jantan. Meski dibilang jelek sedikit, tapi aku suka yang gemuk. Apakah kau ingin kakak melayanimu dengan baik? Shen Tang marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan orang-orang di sana hanya melihat dengan ekspresi menonton drama. Tidak ada seorang pun yang maju untuk membantu. Bagaimanapun juga, hubungan sosial Shen Tang memang tidak baik. Sekelompok jantan Parubaya melihat tidak ada yang menghalangi. Juga semakin tanpa ragu mengelilingi Shen Tang. Yan Lai bahkan merasa bangga di dalam hatinya. Seharusnya kau ikut saja denganku, karena kau tidak memiliki siapa-siapa. Namun di detik berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan seperti membunuh babi. Disertai dengan suara patah tulang yang jelas. Terlihat Shen Li berlari menuju ke sana. Langsung mematahkan pergelangan tangannya. Dan sebuah tendangan menjatuhkannya ke tanah. Shen Tang melihat sosok tinggi yang menghalangi di depannya. Sosok itu sekejap tertegun. Kerumunan di lokasi juga terkejut dan berseru. Kenapa Shen Li datang ke sini? Sekarang Yan Lai sudah selesai. Berani mempermalukan betina Shen Li. Tapi Shen Li bukankah selalu membenci Shen Tang? Bagaimana dia bisa membantu dia? Bagaimanapun, Shen Tang secara resmi juga adalah pasangannya. Yang menjadi malu adalah wajah dari jantan itu. Sekitar mulai berdiskusi. Shen Li kemudian berbalik dan melihat ke arah Shen Tang. Dia kehilangan sikap lembutnya yang biasanya. Wajahnya lebih dingin dan menyengat dibandingkan malam tadi. Apa kamu tidak melihat betina lain datang? Mereka pasti membawa setidaknya satu suami binatang. Kenapa kamu datang ke sini sendirian, seorang betina? Shen Tang tidak tahu apakah dia takut atau merasa tertekan. Air mata yang tertahan di pelupuk mata. Tiba-tiba jatuh tanpa bisa dikendalikan. Tentu saja saya tahu. Tapi kalian semua membenci saya. Tidak ada yang ingin melindungiku. Saya hanya bisa datang sendiri. Dia menangis dengan air mata dan ingus bercampur. Jika ini terjadi sebelumnya, Shen Li pasti akan sangat membenci. Tetapi saat ini dia tidak lagi mengeluarkan ejekan. Melainkan memperlambat suaranya dan berkata dengan lembut. Kamu bisa meneleponku lain kali. Benarkah? Shen Tang menatapnya dengan penuh harapan. Shen Li mengangguk dengan kuat. Melihat ekspresi terkejutnya yang penuh perhatian.
Di dalam hati muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Saat itu, suara mekanis kembali terdengar di benak Shen Tang. Tuan rumah, kau tidur lebih awal kemarin dan lupa yang sudah kukatakan. Setelah kau memberikan penghiburan spiritual padanya semalam. Tingkat ketertarikan Shen Li melonjak 30. Saat ini tingkat ketertarikan adalah 40. Mohon tuan rumah terus berusaha untuk mendapatkan dia. Berjuanglah untuk segera mendapatkan sampel gen berkualitas darinya. Shen Tang dipenuhi dengan kebingungan. Apa itu sampel gen? Itu yang itu, apa ya? Ah, bagaimanapun, tuan rumah akan mengetahuinya nanti. Shen Tang merasakan firasat yang tidak baik. Selalu merasa sistem ini menggali sebuah lubang menunggu dia melompat. Namun saat ini, yang sebelumnya terbaring di tanah menangis keras. Yan Lai sudah diangkat oleh beberapa orc. Dia memandang Shen Li dengan penuh kebencian. Pertikaian pribadi antar orc dilarang dalam tim. Kamu secara terbuka melakukan kekerasan. Ini melanggar disiplin militer. Shen Li mencibir. Mengingat kamu sudah tahu peraturan militer. Mengganggu betina adalah kejahatan yang lebih berat. Siapa yang melihat aku menyentuhnya? Tanpa bukti, jangan sembarangan berbicara. Perempuan gemuk ini bahkan jika diberikan gratis pun tidak aku mau. Ekspresi Shen Li seketika menjadi dingin. Jika begitu, apakah kalian berani menemani saya untuk bertemu dengan tuan kota? Namun, Yan Lai sama sekali tidak takut. Ayo pergi. Apa aku harus takut padamu? Hal seperti ini sudah sering terjadi. Biasanya, tuan kota juga hanya membuka satu mata dan menutup satu mata. Paling tidak, mereka hanya akan ditahan selama 2 hari sebagai simbol. Saat ini, tuan kota sedang mengadakan rapat dengan para kapten di camp. Shen Li melangkah maju untuk menjelaskan latar belakang kejadian. Menceritakan semuanya kepada tuan kota. Lalu mengumpulkan beberapa orang seperti Yan Lai. Orang-orang yang mengamati melihat bahwa para beasmen tua ini semua menunjukkan kebencian. Orang-orang ini semua adalah pelanggar lama. Tidak perlu menyalahkan mereka. Namun, tidak menyangka Shen Li akan sengaja membawa masalah ini ke depan tuan kota. Tuan kota mengernyitkan dahi dan menunjukkan bahwa dia tahu. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Dia memberikan hukuman penahanan selama 3 hari sebagai peringatan. Xiao Jin yang berada di samping tidak puas dengan hasil ini. Aura pembunuhan yang tajam tiba-tiba menyebar. Meskipun dia sangat membenci wanita gemuk ini. Namun, bagaimanapun juga dia secara resmi adalah betinanya. Diintimidasi oleh orang tua seperti ini. Itu sama saja dengan memukul wajahnya. Dia bangkit dan melangkah maju ke arah Shen Tang. Tiba-tiba menyadari bahwa wanita gemuk ini semakin kurus. Jerawat menjijikan di wajahnya sudah hilang. Kulitnya juga terlihat lembut dan halus. Dan penampilannya yang jelek di masa lalu benar-benar berbeda jauh. Shen Tang melihat Xiao Jin tiba-tiba mendekat. Ia secara naluriah mundur setengah langkah dan menelan ludah. Apa mungkin orang ini telah menemukan petunjuk? Menyadari bahwa dirinya berbeda dari pemilik aslinya. Namun, detik berikutnya suara pria yang dalam dan menggoda bergema di telinganya. Kau memang berbeda dari sebelumnya. Jantung Shen Tang berdebar kencang. Ah, apa maksudnya? Xiao Jin hanya tersenyum sinis dan tidak menjawab. Ia berbalik dan melangkah besar menuju beberapa lelaki tua itu. Dengan senyum jahat, menghukum mereka dengan penjara itu bukanlah sebuah hukuman. Saat ini, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin dan penuh kebencian. Dia segera menangkap lelaki tua bernama Yan Lai. Ia langsung menendangnya ke lembah di sampingnya. Hidup pun hanya menjadi sampah. Mungkin lebih baik mati. Tindakan mendadak Xiao Jin ini membuat semua orang tidak bereaksi. Wajah sang pemimpin kota menjadi gelap. Xiao Jin, kamu sedang melakukan apa? Xiao Jin tersenyum sambil mengangkat bahu, membersihkan sampah manusia. Meskipun lembah ini tidak tinggi, tetapi di bawahnya terdapat ribuan zombie yang terkontaminasi. Sekelompok besar gelap mengeluarkan erangan-erangan. Yan Lai yang dijatuhkan berteriak dengan sekuat tenaga. Namun tidak ada seorang pun yang menyelamatkannya. Segera saja, dia tenggelam sepenuhnya oleh gerombolan zombie yang menyerbu. Beberapa rekannya langsung pucat ketakutan. Bahkan mereka tidak sempat untuk berlari. Semua dibuang oleh Xiao Jin dari mobil menjadi makanan bagi zombie. Meskipun pemimpin kota terlihat tidak senang, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memerintahkan agar di masa depan, orc dilarang mengganggu betina. Shen Tang sebenarnya tidak menyangka Xiao Jin akan secara aktif melindungi dirinya sendiri. Saat ini, Xiao Jin melangkah maju ke arahnya. Dengan kebencian yang dingin seperti biasa. Jangan hanya bersembunyi di rumah sepanjang hari. Menggunakan semua cara terhadap kita. Mendengar itu, Shen Tang mencibir. Ternyata dia terlalu berpikir, pria brengsek ini masih begitu membenci dirinya sendiri. Tindakannya hanya karena dia merasa malu padanya. Setelah drama ini berakhir,
Shen Tang kembali membantu anggota pasukan lainnya. Orc lajang melakukan penghiburan spiritual. Dan setelah menyelesaikan tugas, semua kekuatan mentalnya juga terkuras habis. Berencana kembali ke dalam kendaraan lapis baja untuk istirahat. Saat itu, suara siaran sistem tiba-tiba terdengar di kepalanya. Selamat, Shen Li, nilai ketertarikan bertambah 20. Xiao Jin, nilai ketertarikan bertambah 20. Lai De, nilai ketertarikan bertambah 10. Sui Yinzhou, nilai ketertarikan bertambah 10. Chen Tang terkejut. Hari ini benar-benar penuh dengan hasil. Nilai ketertarikan ini mungkin terkait dengan penghiburannya. Berhubungan dengan urusan jantan pasukan. Perlu diketahui bahwa penghiburan mental sangat menguras tenaga. Banyak betina malas untuk melakukannya untuk suami Beast. Apalagi jika itu adalah binatang buas asing. Dalam situasi ini, jika yang mengalami adalah pemilik asal, pasti akan mencari kesempatan untuk melarikan diri dari tugas. Perubahan Shen Tang dalam beberapa hari ini telah terlihat oleh para suaminya. Meskipun mereka mengatakan tidak suka dengan kata-kata, tetapi di dalam hati mereka pasti ada yang tergerak. Dalam beberapa hari ke depan, tim menghadapi semakin banyak zat pencemar yang lebih parah. Para prajurit sudah kehilangan hampir 100 orang. Banyak tentara mulai ragu dan tidak ingin melanjutkan perjalanan. Dan saat itulah, Xi Yin tiba-tiba membawa kabar baik. Dia menemukan di beberapa kilometer di depan sebuah tambang kristal pemurni yang berharga. Begitu berita ini terdengar, semangat langsung meningkat. Makanan yang dimakan di kota dan sumber air semuanya telah tercemar. Harus dipurnakan sebelum bisa dikonsumsi. Untuk pemurnian, kristal pemurni sangat diperlukan. Oleh karena itu, kristal pemurni sangatlah berharga. Namun, pada saat itu sistem tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Di depan host ada tambang kristal pembersihan. Ini adalah jebakan yang ditetapkan oleh jenis polusi tingkat tinggi. Mohon host segera menjauh dari kelompok. Wajah Shen Tang tiba-tiba berubah. Dia segera berangkat untuk mencari Shen Li. Di depan mungkin ada penyergapan. Kita harus mengambil jalan lain. Shen Li memandangnya dengan penuh makna. Bagaimana kamu tahu itu? Suara Shen Tang sengaja berteriak dengan keras. Biarkan semua orc yang hadir mendengar. Dia harus mengubah rute pasukan sebisa mungkin. Dia tidak ingin mengikuti kelompok beasmen ini untuk mati. Saat itu, Xin datang dari kerumunan. Kata-katanya penuh dengan kebencian dan ejekan. Shen Tang, apakah kamu tidak tahu malu? Jangan di sini menghasut orang banyak. Mengganggu suasana hati semua orang. Apa yang saya katakan itu benar. Di depan benar-benar ada bahaya. Bagaimana mungkin zona polusi bisa muncul? Tambang kristal pembersihan berskala besar. Ini jelas merupakan jebakan yang ditetapkan oleh jenis polusi. Hanya menunggu kita terjebak sendiri. Banyak orang mulai merasa curiga setelah mendengar kata-kata itu. Apakah kamu sedang mengejek? Apakah deteksi kekuatan mentalmu tidak salah? Xin langsung marah besar. Aku punya kekuatan mental level B, low. Kamu tidak percaya padaku tapi percaya pada seorang sampah dengan kekuatan mental level C. Apakah kalian masih punya otak? Shen Tang, kamu hanya punya kekuatan mental level C. Dengan kekuatan itu, kamu berani meragukan kata-kataku? Shen Tang hanya perlahan mengeluarkan satu. Hanya dengan intuisi konyolmu itu? Apakah kamu sedang mengejek? Hanya dengan intuisi konyolmu. Mari kita menyerah pada penambangan kristal bersih. Wajah orang-orang di sekitar juga tampak tidak menyenangkan. Apakah wanita gemuk ini sedang mempermainkan mereka? Shen Li dan beberapa pasangan beasnya juga menyutupi dahi. Jelas mereka menganggap Shen Tang tidak dapat diandalkan. Melihat keadaan itu, Shen Tang mengeluarkan napas dalam-dalam. Apa yang kukatakan adalah benar. Siapa yang tidak ingin mati? Ikuti saya ke jalan lain. Semua orang melihat bahwa dia tidak bercanda. Mereka saling tatap dengan bingung. Suami Xin yang bernama Bai 11 berpikir sejenak. Dia juga memberikan nasihat dengan lembut. Yenin. Tiba-tiba muncul sebuah tambang kristal pemurnian di depan. Memang sedikit tidak biasa. Kalau tidak, jangan ambil tambang kristal pemurnian ini. Xin tidak menyangka bahwa yang paling dia suka. Suaminya keluar untuk mempertanyakan dia. Saat itu juga, dia semakin marah dan malu. Tapi semakin seperti ini, dia semakin ingin membuktikan dirinya. Dia adalah betina dengan kekuatan mental tingkat B. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Shen Tang si jelek yang tidak berguna ini? Siapa yang percaya pada orang tidak berguna ini boleh pergi bersamanya. Nanti saatnya kita mengambil tambang kristal pemurnian. Jangan bermimpi untuk mengambil setengah batu kristal. Meskipun ada yang mulai ragu. Namun, kebanyakan masih berpihak pada Xin dan wali kota. Shen Tang juga tahu bahwa argumennya tidak memiliki daya tarik sama sekali. Dia mengecup bibirnya dan melihat ke arah Shen Li. Shen Li mengerutkan kening.
Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengikuti Shen Tang ke jalan lain. Shen Tang terlihat sangat terkejut. Dia mengira Shen Li percaya pada kata-katanya. Tetapi sebenarnya, Shen Li tidak percaya bahwa ada bahaya di depan. Hanya saja, dia tidak bisa membiarkan Shen Tang pergi sendirian menuju kematian. Dia tidak mungkin hanya melihatnya pergi untuk mati. Xi Yin menatap Shen Li dengan wajah penuh kebingungan. Tapi yang lebih sulit dia percayai adalah Xiao Jin juga berdiri di belakang Chen Tang. Sikapnya santai dan menawan. Terserah, dengan lebih sedikit orang, akan lebih tenang. Segera setelah itu, Sui Yinzhou tidak mengatakan apapun. Dia hanya berjalan perlahan menuju belakang Shen Tang. Laide dipenuhi dengan kebingungan dan kemarahan. Apakah ketiga orang ini gila? Wanita gemuk ini lagi-lagi berulah gila dan berusaha bunuh diri. Mereka mengikuti untuk ribut-ribut apa? Tapi dia dengan jijik melirik sisa-sisa tentara yang kalah. Lebih baik bersama Xiao Jin daripada dengan mereka. Setelah memikirkan itu, dia juga berjalan dengan wajah tenang di belakang Shen Tang. Empat pria memiliki pikiran yang berbeda. Chen Tang tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Lagi pula dia sudah mencapai tujuannya. Dan setelah keempat pria berbulu bergabung dengan kelompok Shen Tang. Secara bertahap, bahkan puluhan orang Beasman juga berdiri. Lagi pula, beberapa orang Xiao Jin adalah tiang penyangga pasukan. Siapapun yang berakal dapat melihatnya. Lebih aman mengikuti Xiao Jin. Xi Yin melihat pemandangan ini dengan marah hingga menggeram. Dia menunjuk Shen Tang dengan ekspresi suram. Kamu tinggal tunggu saja untuk merasa malu. Chen Tang mencibir. Siapa yang sebenarnya akan malu, kita tunggu dan lihat. Xi Yin pergi sambil dengan keras menabrak bahunya. Dia zap sambil tidak rela melihat Xiao Jin dan yang lainnya. Namun, Xiao Jin melihat perempuan ini menatapnya dengan tajam. Di matanya terdapat keinginan menjijikan itu. Seketika, perasaan jijik yang mendalam muncul di hatinya. Dia paling benci dengan orang yang terus-menerus mengejar. Jika dibandingkan dengan wanita yang penuh amarah ini, Xiao Jin bahkan merasa bahwa Shen Tang yang gemuk ini menjadi terlihat lebih menyenangkan. Setidaknya, dia sekarang tidak terlihat terlalu jelek dan tidak mengganggu. Shen Tang melihat pria anjing ini tiba-tiba menoleh ke arahnya. Dalam hatinya terlintas keraguan. Namun, dalam hitungan detik, Xiao Jin tampak cemberut. Dia kemudian memalingkan kepalanya ke sisi lain. Sambil mendengar suara sistem di kepalanya. Selamat, pengguna. Tingkat ketertarikan Xiao Jin meningkat 5. Chen Tang hanya tercengang. Tingkat ketertarikan pria brengsek ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Sebagian besar orc masih mengikuti sang wali kota. Pergi untuk mencari tambang kristal pemurni. Tim Shen Tang pergi ke jalan kecil yang lebih terpencil. Setelah malam tiba, Shen Tang tidak merasa mengantuk. Dia mengambil beberapa stik daging dari ruang otak cahaya. Duduk di samping api unggun di kemah. Namun, pada saat dia menggigit, sebuah telapak tangan berbentuk jelas dengan tulang segera merebut stik daging itu. Sudah sekian gemuk masih mau makan. Sudut mulut Shen Tang sedikit bergetar. Kembalikan stik daging itu padaku. Itu adalah makananku malam ini. Kamu sudah sangat gemuk, makan sedikit saja. Saya akan membantu Anda menurunkan berat badan. Sambil berkata, Xiao Jin langsung memasukkan stik daging itu ke mulutnya. Detik berikutnya, matanya langsung bersinar. Rasanya enak, kamu beli dari mana? Shen Tang berkata dengan bangga. Tentu saja, aku yang membuatnya sendiri. Xiao Jin mendengus dengan tidak peduli. Wanita gendut ini suka makan tapi malas bekerja. Bagaimana mungkin itu dilakukan olehnya? Shen Tang juga malas untuk menjelaskan lagi. Dia mengambil sebatang daging kering dari ruangannya. Dia mulai memakannya dengan lahap. Xiao Jin tidak tahu apa yang dipikirkan dalam hatinya. Dia berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, dia menyeret binatang liar yang mirip sapi. Dia segera memproses dan mengambil beberapa potong daging yang paling empuk. Buatkan aku juga lapar. Shen Tang merasa sangat jengkel. Daging kering bagaimana bisa dibuat dan dimakan seketika? Dia menoleh ke arah api unggun di depannya. Tiba-tiba dia mendapatkan suatu ide. Kalau tidak, kita makan daging panggang hari ini. Lebih enak daripada daging kering. Bumbu yang sebelumnya diberikan oleh Shen Li masih tersimpan di ruang otaknya. Kebetulan tidak ada tempat untuk digunakan. Xiao Jin sedikit mengerutkan dahi. Dia belum pernah mendengar tentang daging panggang. Lagi pula, sebagian besar kaum beast hanya minum. Mereka hidup dengan mengonsumsi cairan nutrisi dan daging mentah. Shen Tang pun segera menyuruh Xiao Jin untuk mencarikan beberapa dahan digunakan untuk membuat panggangan. Dia juga memanggil Shen Li untuk membantunya mengasinkan daging menjadi sate. Xiao Jin awalnya tidak menganggap ini serius. Namun, melihat kedua orang itu sibuk bekerja, melihat Shen Tang yang bersumpah setia lagi, dia jadi agak penasaran.
Orang ini bisa membuat apa saja yang mengganggu. Jadi dia berbalik dan pergi ke hutan untuk mencari kayu kering. Dua orang bodoh ini memang percaya bahwa wanita gemuk yang pemalas dan rakus itu bisa memasak. Laide tertawa dalam hati. Dia malas untuk tinggal bersama mereka lagi. Takut juga tertular menjadi bodoh. Sue Inzhou berubah kembali menjadi wujud aslinya. Laziangyang yang meringkuk di atas pohon benar-benar malas untuk ikut keramaian. Setengah jam kemudian, daging yang dipanggang menjadi kecoklatan dan berlemak. Wanginya yang menyebar perlahan juga menarik perhatian dua orang di sampingnya. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Shen Tang mengambil sebatang tusuk daging. Baiklah, cepat coba bagaimana rasanya. Xiao Jin sudah tidak tahan dengan aroma daging ini. Dia mengambil sate dan langsung memasukkannya ke mulut. Dalam sekejap, pupilnya bercahaya. Wow, enak sekali. Meskipun panas, dia terpaksa menarik napas dingin. Namun, dia tidak memperlambat gerakannya. Seolah-olah reinkarnasi dari hantu yang mati kelaparan. Cara makan Shen Li ternyata tampak anggun dan sopan. Melihatnya saja memberi orang kenikmatan yang luar biasa. Laide sedang berbaring di depan pohon yang tidak jauh dari situ. Tiba-tiba dia mencium aroma daging yang menggoda. Dia menelan ludah dengan keras dan mengangkat pandangannya. Saya mengetahui bahwa Centang dan yang lainnya sedang memanggang. Kenapa bisa semenarik ini? Apa mungkin wanita gemuk ini benar-benar bisa memasak? Saat ini, ada sedikit penyesalan di wajahnya. Jika dia pergi membantu tadi, mungkin dia bisa mendapatkan sedikit makanan. Tapi ingin membuatnya proaktif untuk mengajak makan. Itu pasti tidak mungkin. Dia sangat benci pada wanita gemuk ini. Tentu saja tidak ingin terlibat dengannya. Hanya sepotong daging panggang saja. Sebagai seorang putri yang terhormat dari Atlantis baru. Apa yang belum pernah dia makan, baik makanan darat maupun laut. Laide merasa gelisah dan pindah ke tempat yang lebih jauh. Tapi aroma daging itu terus-menerus menyengat hidungnya. Sehingga air liurnya mengalir deras dan tidak bisa tidur. Dia merasa wanita gemuk ini pasti sengaja. Laide menatapnya dengan dingin. Dia selalu meremehkan minum suplemen nutrisi. Malam ini belum makan. Saat ini sudah sangat lapar. Ini membuatnya semakin menggila karena lapar. Sementara itu, Shen Tang tersenyum lebar. Sering-sering melihat ke arah Laide. Aku awalnya mengira ikan duyung yang angkuh itu akan datang sendiri untuk minta makanan. Tapi dia masih meremehkan ketahanan ikan duyung ini. Dia berpikir sejenak dan kemudian mengambil beberapa tusuk sate dan berjalan menghampiri. Laide mendengar langkah Shen Tang di belakangnya. Tanpa menoleh, dia berkata, "Apa kamu datang ke sini? Aku melihat kamu belum makan malam ini. Jadi aku membawakanmu sedikit daging panggang." Laide baru saja menoleh dan menyadari dia masih memegang tusuk sate. Kata-kata ejekannya terpaksa ditelan kembali. Meskipun dia sudah sangat ingin dan mengeluarkan air liur. Tapi dia tetap keras kepala. "Aku tidak butuh belas kasihanmu. Jangan berharap aku akan menyukaimu." Chen Tang tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini benar-benar mementingkan harga diri dan menderita karenanya. Dia secara paksa menyodorkan tusuk sate ke dalam tangannya. "Kalau mau makan, ya makan saja. Aku sudah membawanya langsung untukmu. Kenapa kamu masih bersikap manja seperti itu?" Laide yang telah terbongkar merasa malu dan marah. "Aku tidak ingin makan." Shen Tang malas untuk berbicara lebih banyak dengannya. Jika tidak ingin makan, buang saja. Setelah mengatakannya, dia pun berbalik dan pergi. Laide melihat Shen Tang pergi jauh. Lalu duduk di samping api unggun dan bercanda dengan Shen Li. Dia sama sekali tidak melihatnya lagi. Sepertinya dia hanya mengantarkan sedikit daging panggang. Tidak ada niat untuk mengganggunya. Apa dia benar-benar berubah? Dia melihat tusuk sate di tangannya dan menelan ludah. Akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menggigitnya. Kerenyahan di luar dan lembut di dalam, berair. Ini adalah makanan ternak yang pernah dia makan seumur hidup. Dia menatap Chen Tang. Dan muncul sedikit perasaan yang rumit. Tiba-tiba merasa bahwa betina jelek ini tampaknya tidak begitu menjengkelkan. Saat ini, suara sistem terdengar di benak Shen Tang. "Selamat, tingkat kesukaan host Shen Tang meningkat 10. Tingkat kesukaan Laide meningkat 10. Tingkat kesukaan Xiao Jin melonjak tinggi. Saat ini sudah terbebas dari kebencian. Hadiah 100 kotak air murni." Secara otomatis disimpan ke dalam tas sistem. Shen Tang mendengarkan pengumuman bertubi-tubi dari sistem. Dengan suasana hati yang baik, ia tersenyum. Dia memanggang puluhan tusuk sate lagi. Berencana untuk meningkatkan tingkat kedekatan dengan Sue Inzhou. Namun, ketika dia sampai di bawah pohon tempat dia biasanya duduk, dia mendapati bahwa sosok ular putih sudah tidak ada di pohon itu. Sue Inzhou selalu muncul dan menghilang tanpa jejak. Selama dia tidak ingin menemuinya. Shen Tang pasti tidak bisa menemukan dia. Shen Tang menghela napas dan terpaksa menyerah untuk sementara. Saat itu,
Ork lainnya di camp tergoda oleh aroma ini sehingga tidak bisa tidur. Satu persatu keluar dari tenda untuk mencari sumber aroma. Belum pernah mencium aroma daging panggang yang semerbak seperti ini. Siapa yang memanggang ini? Tampaknya Chen Tang sedang memanggang daging. Bagaimana dia bisa membuatnya semenarik ini? Andai bisa mencicipinya, pasti menyenangkan. Beberapa betina juga perlahan-lahan mendekati Shen Tang. Dengan rasa ingin tahu mereka bertanya apakah ini daging yang kamu panggang. Wangi sekali. Shen Tang tersenyum sambil memberikan beberapa tusuk daging yang baru saja dipanggang. Cobalah rasanya. Betina-betina itu terlihat sedikit terkejut. Setelah semua, hubungan mereka sebelumnya tidak begitu baik. Tak disangka dia akan secara aktif mengundang mereka untuk makan daging panggang. Shen Tang mengizinkan orcor lainnya yang ingin makan untuk membersihkan sisa daging hewan. Lalu semuanya diolah menjadi daging panggang. Semua ork makan dengan semangat. Berkelompok kokom duduk di depan api unggun di tepi sungai. Camp yang awalnya tenang juga menjadi penuh tawa dan canda. Namun 1 jam kemudian, Shen Tang dan yang lainnya samar-samar mendengar suara minta tolong dari kejauhan. Segera diikuti oleh munculnya sekelompok tentara yang tampak kacau. Yang muncul di depan mata. Beberapa bahkan kehilangan lengan dan kaki mereka. Moral mereka jatuh dan lesu. Xiao Jin langsung mengenali ini adalah orang yang sebelumnya bersama Xin. Bersama-sama mencari bagian ork yang menuju tambang kristal pemurnian. Kalian bisa jadi seperti ini bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah kalian menemukan tambang kristal pemurnian? Seorang ork yang terluka dengan penuh penyesalan menjelaskan kronologi kejadian. Ternyata sama sekali tidak ada tambang kristal pemurnian. Itu adalah jebakan dari spesies kontaminasi tingkat tinggi. Tidak hanya itu, rombongan yang awalnya besar mengalami kerugian hampir setengah. Bahkan ork yang berhasil menerobos kepungan pun mengalami luka parah. Saat ini mereka sangat menyesal. Seandainya saat itu mereka mendengarkan Shen Tang, mereka tidak perlu melalui situasi berbahaya dan hampir kehilangan nyawa. Sementara itu, rombongan ork yang awalnya mengikuti Shen Tang. Beberapa ork bahkan awalnya menyesal kehilangan kesempatan. Kini dalam hati mereka hanya tersisa rasa syukur. Si Jun juga dalam kondisi yang sangat buruk. Rambutnya kusut dan tubuhnya penuh dengan tanah. Bahkan suami binatang juga tewas 1 orang. Dia langsung berubah wajah saat melihat Shen Tang. Wajahnya seketika menjadi gelap dan terdistorsi. Seperti hantu marah, dia menerkamnya. Namun Shen Tang sudah siap siaga. Begitu dia melompat, Shen Tang segera menghindar. Si Yin sangat marah. Kau brengsek, kau tahu ada bahaya di sana. Kenapa tidak menghentikan kami? Kau bahkan membiarkan kami terjebak. Kau memang sengaja. Jangan sembarangan mengklaim orang. Siapa yang tidak mendengar di sini? Aku sudah memperingatkan bahwa itu adalah perangkap. Kau yang ingin pergi ke sana. Sekarang kau malah menyalahkan aku. Apa kau pikir semua orang buta dan tuli sepertimu? Si Yin tidak menyangka bahwa monster jelek ini sekarang telah menjadi secerdas ini. Dia bahkan lebih marah hingga gila. Dia ingin menerkam dan merobek mulut Shen Tang. Di mata Shen Li, ada kilatan dingin. Sosok tinggi dan tegap itu melindungi Shen Tang di belakangnya. Si Yin melihat Shen Li masih melindungi monstrositas ini. Dia semakin cemburu hingga hampir gila. Namun, kelompok ork yang pergi sebelumnya bersama Si Yin kini juga berdiri dan mengeluarkan tuduhan dengan suara marah. Dengan kekuatan mental tingkat B yang kau miliki, bahkan tidak bisa mendeteksi jenis kontaminasi yang menyamar. Sayang sekali kami begitu percaya padamu. Seandainya kau tidak memaksa kami untuk mencari tambang kristal pemurnian, saudaraku juga tidak akan mati di tempat itu. Si Yin hampir pingsan karena marah. Kalian sekumpulan pengkhianat yang merobohkan jembatan setelah menyeberang. Apa hakmu untuk menuduhku? Kalian yang ingin mendapatkan bagian dari keuntungan harus mengikuti saya pergi. Kenapa harus semua beban tanggung jawab jatuh padaku? Akhirnya, kepala kota juga turun tangan. Para orang itu pun tidak berani bersuara lagi. Namun, kemarahan mereka masih menyala di dalam hati. Kepercayaan mereka terhadap kepala kota dan putrinya juga sangat berkurang. Saat itu, tiba-tiba ada ork yang mengangkat hidungnya. Wah, enak sekali. Kalian sedang makan apa di sini? Para ork baru saja melarikan diri dan sangat lapar. Mereka semua mencium aroma daging yang kuat ini. Si Jun tak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dia menatap ke arah api unggun. Shen Tang tersenyum sambil menjelaskan. Kalian kembali tepat pada waktunya, kami sedang memanggang daging. Namun Shen Tang melihat beberapa ratus ork yang kembali bergabung. Sisa daging pasti tidak akan cukup untuk makan. Xiao Jin dan yang lainnya sebelumnya memproses daging ork. Mereka semua membuang organ dalam secara terpisah. Tapi hanya penggila makanan yang benar-benar tahu. Organ dalam adalah bagian terlezat dari makanan. Shen Tang menjilat bibirnya dan mengusulkan untuk mengadakan
Organ-organ tersebut juga dipanggang bersamaan. Mendengar itu, si Jun tertawa sinis. Mengira kamu sangat baik hati, ya? Membiarkan kita makan organ dalam yang kotor ini. Kamu sengaja ingin mempermalukan kami, kan? Tidak ingin makan organ dalam. Kalau begitu biarkan ayah binatangmu pergi menangkap hewan liar. Saya hanya melihat bahwa semua orang sudah kehabisan tenaga. Maka saya mengusulkan saran ini. Bagi yang tidak suka organ dalam, bisa mencari cara sendiri untuk mengisi perut. Si Yin tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun karena dia dibalas begitu. Dia hanya menatapnya dengan tajam. Hanya hewan yang makan organ dalam. Siapa yang mau makan, silakan saja. Setelah mengucapkannya, dia dengan marah berbalik dan pergi. Semua binatang yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda. Organ dalam ini sangat busuk dan berbau. Tidak pernah ada binatang yang akan memakan barang seperti ini. Kebanyakan justru dibuang sebagai sampah. Apakah benar-benar bisa dimakan? Namun setelah setengah jam berlalu, para ork mulai mengeluarkan air liur karena aroma daging yang menyebar. Melihat Shentang dengan nikmatnya makan sebatang hati babi panggang setelah itu. Mereka juga sepenuhnya melepaskan penghinaan terhadap organ dalam dan berebut untuk memakannya. Hanya setelah mencobanya, baru tahu betapa lezatnya hal-hal yang dulunya mereka anggap sampah. Sangat enak. Sejak kecil, saya tidak pernah makan sesuatu yang sana ini. Bukankah Shentang itu malas dan suka makan? Kapan dia jadi jago memasak? Dulu saya benar-benar meremehkannya. Shentang, betina ini memang sedikit jelek. Tapi masakannya sangat enak. Dia juga baik hati dan secara sukarela membuatkan kita BBQ. Sepertinya kita dulu salah menuduhnya. Si Yin mencium aroma daging yang menggugah selera dan perutnya terasa sakit. Dia merasa cemas dan marah di dalam hatinya. Wanita gemuk ini akhir-akhir ini tampaknya berubah menjadi orang lain. Dia tidak sejelek dulu. Dia juga jadi begitu populer. Dia merebut perhatian yang seharusnya miliknya. Dia dengan enggan melihat suaminya, si lizard putih. Hanya BBQ, siapa yang tidak bisa? Sekarang keluarlah dan tangkap satu binatang liar untukku. Mendengar itu, wajah si lizard putih menjadi kaku. Malam ini di luar tidak tahu ada berapa banyak jenis polusi yang mengintai. Sekarang keluar untuk mencari makanan bukankah sama saja dengan mengantar diri ke kematian? Kenapa kamu pun ingin melawan saya? Si Yin sekarang tidak suka melihat siapapun. Bahkan terhadap bayi 11 yang selalu dimanjakannya, ia pun tidak menunjukkan wajah yang baik. Saat itu, seorang biasman lain tiba-tiba berdiri dan berkata, "Saya sangat lapar. Saya akan mencari Shentang untuk meminta sedikit daging." Namun, pada detik berikutnya dia langsung dimarahi oleh Si Yin dengan suara yang keras. "Kembali ke sini. Kalian semua tidak diperbolehkan mencari wanita gendut itu untuk meminta daging panggang. Siapapun yang berani pergi, saya akan memutuskan hubungan pasangan." Setelah kata-kata itu diucapkan, beberapa biasman terlihat tidak senang. Wanita ini bisa merasakan lapar sendiri. Bahkan menarik mereka untuk merasakan lapar bersama. Sementara itu, biasman lainnya malam ini bisa makan dengan kenyang. Mereka juga tidak berani meremehkan Shentang lagi. Saat itu, suara sistem terdengar. Selamat kepada pengguna telah menyelesaikan tugas tersembunyi. Menarik perhatian orang. Hadiah 100 kotak biskuit kompresi energi tinggi. Sudah otomatis dikirim ke tas sistem. Shentang sedikit terkejut. Masih ada misi tersembunyi ini. Segera setelah itu, suara petunjuk sistem kembali terdengar di benaknya. Saat ini, misi sampingan baru diberikan kepada host. Membantu pria utama, Lu Xiao, keluar dari bahaya. Hadiah perbaikan wajah sekali. Durasi misi 3 hari. Mohon host segera menyelesaikan misi. Shentang berpikir bahwa misi ini tidak sulit. Tinggal mengikuti tim sampai tujuan. Hanya saja ada sedikit kekhawatiran tentang waktu. Dan saat itu, Shenli baru saja selesai dengan rapat mendadak dan mendekat. Katanya karena perjalanan ini menyebabkan banyak korban. Ditambah lagi, persediaan makanan yang tersisa sangat terbatas. Jadi, Tuan Kota meminta tim untuk kembali dengan rute yang sama. Mendengar itu, Shentang sedikit mengernyitkan dahi. Lalu, apakah ork yang terjebak di area terkontaminasi tidak akan diurus? Shenli melihatnya dengan tatapan terkejut. Tidak menyangka bahwa betina ini akan peduli pada ork yang terpuruk. Namun, segera dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia kembali mengernyitkan dahi. Apa kamu pikir Tuan Kota mengeluarkan banyak uang dan memimpin pasukan sendiri? Apa benar dia berangkat untuk menyelamatkan orang? Sudah begitu banyak hari berlalu, kelompok itu seharusnya sudah mati. Bahkan jika pergi sekarang, mereka tidak bisa diselamatkan. Tujuan sebenarnya Tuan Kota dalam perjalanan ini adalah untuk mendapatkan sumber energi yang terjebak dalam tim tersebut. Di dalam pabrik yang ditinggalkan. Sumber energi mengandung kekuatan yang sangat besar. Selain itu,
Juga bisa ditukar dengan banyak poin penebusan dosa. Jika bisa mendapatkan sumber energi, dia bisa meninggalkan tempat pengasingan. Mendengar kata itu, Shen Tang kembali mengernyitkan dahi. Jika tuan kota kembali dengan tim secara langsung, maka tugasnya pasti akan gagal. Dia memiliki banyak barang hadiah dari sistem di ruangnya. Dan dia juga yakin bahwa Lu Xiao memimpin. Masih hidup menunggu penyelamatan. Tapi alasan apa yang harus dia katakan kepada orang lain? Banyak hal yang terjadi pada penambangan kristal pemurnian sebelumnya. Bis bertanya padanya bagaimana dia tahu. Dia pada dasarnya hanya berbicara sembarangan untuk mengelak. Tapi kali ini tidak semudah itu untuk mencari alasan. Shen Tang berencana untuk benar-benar memikirkan strategi. Namun saat itu, sang kota memerintahkan untuk mengatakan, untuk mencegah polutan menyerang betina saat semua orang istirahat. Setiap betina harus mencari pasangannya untuk menemani saat tidur di malam hari. Sudut bibir Shen Tang sedikit bergetar. Keempat pria itu jelas-jelas menghindarinya. Dia harus mencari siapa?